Nabi Isa itu adalah Tuhan, itu akan dengan sangat cepat sadar bahwa dia itu satu. Asmi bihim. Betapa mereka itu sangat bisa mendengar saat itu dan sangat bisa menggunakan penglihatan dengan baik. Dan ini juga penghinaan buat mereka. Betapa mereka itu sangat tidak bisa menggunakan pendengaran dan penglihatan mereka ketika di dunia. Penglihatan dan pendengaran itu apa? Intinya adalah informasi yang kemudian dari informasi itu bisa disimpulkan hal yang logis. Ini sama sekali nggak logis kok. Bisa-bisanya Isa disebut Tuhan hanya gara-gara mereka bingung, lah bapaknya siapa? Ya kalau orang Yahudi nuduh dia zina masih ya itu satu hal yang manusiawi lah gitu. Ya, tetapi kalau sampai wah ini anak Tuhan berarti ya itu lebih nggak logis lagi gitu. Makanya memang rata-rata orang Yahudi itu orang yang bodoh, orang yang dolin, yang tersesat karena doktrin dan udah terima saja, nggak mau mikir. Sedangkan orang-orang Yahudi itu mau mikir, tahu kebenaran, cuman ngeyel aja gitu. Tahu sebenarnya itu salah, cuman ya gengsi, takabur, merendahkan dan seterusnya. Ini makanya orang yang takabur itu orang yang akan terhalang dari ilmu itu ya seperti itu, kayak orang Yahudi gitu ya, yang dia tahu bahwa itu benar, cuman gara-gara gengsi, masa Nabi nggak dari kita ya kita nggak percaya lah, itu kan jadi masalah. Oke. Yauma ya'tunana lakinadh zalimuna al-yauma fi dhalalin mubin. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi ketika di dunia mereka itu adalah orang-orang yang sangat nyata. Fid dunya ya, al-yauma di sini maksudnya fid dunya kalau dalam kitab tafsir Jalal. Ketika di dunia mereka benar-benar di dalam kesesatan. Kesesatannya apa? Mereka tidak bisa menggunakan pendengaran, mereka tidak bisa mendengarkan pandangan mereka. Sungguh menakjubkan, begitu besok di akhirat baru mereka matanya terbelalak, telinganya baru bisa berfungsi dengan normal, bahkan lebih dari itu. Oke, wa anzirhum. Wa anzirhum. Wa anzirhum yaumal hasrah. Dan berilah peringatan kepada mereka wahai Muhammad. Wa anzirhum, dan berikanlah peringatan kepada mereka ya Muhammad ya. Yaumal hasrati, bahwasanya nanti pada hari penyesalan, al-hasrah itu hari penyesalan, yang mana ini menjadi salah satu nama daripada hari kiamat. Ada Yaumaddin, ada Yaumul Qiyamah, ada al-Waqiah, ada al-Qari'ah, ya Yaumal Hasrah dan seterusnya, Yaumul Hisab dan seterusnya. Itu dan berikanlah peringatan bahwa besok itu akan ada hari perhitungan. Kita hidup di dunia ini bukan kalau bahwa setelah hidup itu pasti akan mati, semua orang itu akan mati, itu semua orang sudah mengakui, tidak ada yang bantah sedikit. Tapi bahwa setelah kematian itu nanti akan ada kehidupan lagi, itulah yang tidak dipercayai oleh orang-orang kafir. Masa sih kok bisa, masa sih hidup lagi gitu. Nah, mereka tidak pernah mendengarkan kabar itu. Makanya nanti orang-orang yang sudah meninggal itu dalam suatu dalam kitab Ar-Ruh, ini saya lupa apakah itu hadis ataukah para ulama banyak yang bermimpi, tapi orang-orang yang ketika meninggal itu berkata kepada kita yang masih hidup, innakum ta'maluna wa la ta'lamun wa nahnu na'lamu wa la na'mal. Sesungguhnya kalian itu orang yang masih bisa beramal tapi kalian tidak tahu hakikatnya. Bahwasanya yang akan terjadi setelah kematian itu apa? Kalian belum tahu. Wa nahnu na'lamu, sedangkan kami sudah tahu betul tentang kondisi sekarang itu, kondisi setelah kematian itu seperti apa, kita sudah tahu betul. Walakin la na'lam, tapi kami sudah tidak bisa beramal. Nah, inilah menjadi satu yaumul hasrah. Kenapa disebut yaumul hasrah? Karena orang yang tersesat akan sangat menyesal di situ, dan orang yang melakukan kebaikan pun akan menyesal. Kenapa kok nggak tambah banyak? Dan salah satunya yang menjadi tambah menyesal mereka itu adalah ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada seluruh penduduk surga dan penduduk neraka. Memperlihatkan apa? Memperlihatkan seekor kambing yang mana itu aslinya bukan kambing, tapi Allah menjadikan kematian itu dalam bentuk kambing. Kematian dalam bentuk kambing terus diperlihatkan kepada semua orang dari penduduk dunia akhirat, dari penduduk surga atau penduduk neraka. Diperlihatkanlah kambing itu, dan ketika kambing itu diperlihatkan, disembelihlah kambing itu. Kemudian kambing itu mati. Nah, ketika kambing itu mati, maka Allah berfirman bahwasanya al-khulud la mauta ba'dahu.
Ya, ini sekarang sudah tidak ada yang namanya al-khulud bila mautin. Ya ahlal jannah al-khulud bila mautin. Wahai penduduk surga, abadi tidak ada kematian lagi. Karena kematian sudah dimatikan. Jadi kematian sudah dimatikan dalam bentuk kambing. Dan nanti besok begitu, seperti itu. Sama dengan ahli neraka. Ya ahlan nar al-khulud bila mautin. Tidak ada lagi kematian setelah ini. Kematian itu hanya satu kali. Orang itu akan hanya mati satu kali. Setelah mati tidak akan bisa mati lagi. Nah, mereka tambah menyesal, aduh ini sudah nggak mati lagi gitu. Ya kalau mereka terus mati terus kuntu turoba, kan mereka akan bilangnya begitu ya, kenapa nggak saya nggak jadi debu aja lah biar selesai urusan. Mereka nggak kuat dan itu semakin menambah penyesalan mereka. Fa'inda dzalika yazdadu ahlan nari hasratan ala hasratihim wa alal jannati farhan ala farhihim. Maka penduduk neraka menjadi makin susah dan penduduk surga menjadi semakin bahagia. Oh, karena ini tidak akan ada habisnya. Karena tidak ada kematian berikutnya. Oke. Idh qudiyal amru. Ketika diputuskan perkara ke perkara, artinya ini adalah hari hisab begitu ya, yang masuk surga ya surga, yang masuk neraka ya neraka. Wahum fi ghaflati wahum la yu'minun. Sedangkan mereka ketika di dunia itu dalam kelalaian, tidak mau menyadari hal itu. Mungkin tahu tapi mereka itu kayak kayak menghindari untuk membahas. Ya banyak di antara kita itu kan yang bukan tidak tahu kalau itu salah, tapi lebih baik diam karena takut bermasalah. Banyak nggak yang seperti itu? Ini sebenarnya nggak bener nih kayak gini, cuman ya gimana, ntar malah ribut lah, udahlah nggak usah diberesin, nggak usah dibahas. Gitu. Padahal itu salah, tapi tidak mau kerepotan, tidak mau mendapatkan resiko yang tidak enak, dan lebih memilih untuk mendiamkan kesalahan itu. Nah itu ghaflah yang sering terjadi di manusia ini. Nggak usah kok jauh-jauh orang kafir ya, katakanlah kita saja yang kalau misalnya apa masalah waris lah, ini ada masalah waris salah, ini ada satu anggota keluarga yang dia itu mengambil lebih dari jatahnya. Tapi kalau nggak mau nanti ribut adalah yang nggak usah lah. Itu kan cuma males, bukan karena dia baik, tapi dia males. Nah, sedangkan harusnya kita itu ya diuji memang seperti itu memang nggak enak. Kalau kita menyampaikan kebenaran itu kadang kita malah terpapar dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi harus disampaikan sebenarnya. Walaupun tetap berusaha sebaik mungkin, setulus mungkin, selembut mungkin. Wahum la yu'minun, dan mereka itu tidak beriman atas hal-hal yang yaumul hasrah itu, apa, hari kebangkitan. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami yang akan mewarisi bumi dan juga seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Artinya Allah lah yang akan mengambil semua yang ada di atas muka bumi, bahkan buminya itu sendiri. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Dan ini menjadi dikembalikan untuk mendapatkan balasannya, apakah balasan yang baik ataupun yang tidak baik. Oke, ini ancaman bagi mereka yang tidak beriman dengan Nabi Isa sebagai nabi, dan Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Yang malah kemudian gara-gara ketidakfahaman mereka, gara-gara kebodohan mereka malah mengatakan bahwasanya Isa itu anak Tuhan. Yang saya katakan kemarin bahwasanya yang mengatakan Isa anak Tuhan itu sebenarnya tidak banyak, cuma 300-an orang dari 2000 sekian orang. Dan itu konsensus, artinya kok voting gitu. Jadi masalah teologi kok voting itu gimana gitu. Tidak pernah terjadi di agama lain kayaknya. Teologi itu kan harusnya mikir gitu ya. Satu kebenaran, ada 1000 orang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya tentu salah. 1 tambah 1 itu harus 2 gitu. Nah, kalau sampai ada yang mengatakan 3 meskipun 1000 orang, ya tetap tidak bisa dikatakan, tapi 1000 orang bilang 3. Oh, itu nggak bisa. Ya, 1 tambah 1 ya sama dengan 2 meskipun yang ngomong cuma 1. Ya, tetapi karena memang mereka nggak bisa, ya mungkin keilmuannya lemah atau bagaimana, sehingga mereka akhirnya kalau sudah teologi, kalau sudah membahas tentang Tuhan-Tuhan yang seperti itu, yang seharusnya masih bisa di-capture oleh indera kita, mereka memilih untuk ikut doktrin. Itu yang jadi masalah. Padahal harusnya kita itu bisa menggunakan akal sampai mentok untuk membicarakan Tuhan itu siapa. Tapi kalau sudah membicarakan tentang zat Tuhan, itulah
akal kita nggak akan masuk. Dan orang yang punya pikiran yang baik, orang yang punya logika yang jelas, orang yang punya akal yang sehat, itu akan berhenti ketika sadar bahwasanya itu memang tidak bisa digapai dengan akal. Karena konsekuensinya, kalau Tuhan kok bisa digapai dengan akal, ya berarti dia tidak bukan Tuhan, berarti terbatas, kan begitu. Tetapi untuk menyatakan bahwasanya tidak mungkin tidak ada Tuhan, itu adalah satu hal yang masih bisa kita gunakan akal kita sampai kepada sana. Ya, jadi ada wilayah-wilayah yang bisa dijangkau oleh akal, ada yang tidak. Nah, orang yang berakal itu akan bisa membedakan mana yang bisa, mana yang tidak. Yang bisa akan terus dia kejar sampai ujung, yang memang sudah tidak bisa, pasti akan dia tahan. Ya, memang ini nggak akan pernah bisa. Kalau kita pikir malah nggak akan produktif, gitu. Karena nggak akan pernah nyampe. Oke. Nah, sehingga Ibnu Taimiyah pun mengatakan, ya kemarin saya sudah jelaskan, kalau ada 10 pendeta berdebat tentang siapakah Isa ibn Maryam itu, mereka akan punya 11 pendapat gitu. Karena saking orang-orang itu beda-beda terhadap konsep ketuhanan Isa ini. Baik. Kemudian kita masuk kepada kisah Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk diceritakan. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Ceritakanlah wahai Muhammad, atau ingatlah wahai Muhammad, fil kitab, cerita tentang yang ada dalam Al-Quran. Siapa? Cerita tentang Ibrahim. Itu tentang Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi siddiqan, adalah seorang nabi siddiqan yang sangat benar. Sebenarnya siddiq di sini adalah sifat dari nabi, yang udah pasti itu. Tapi tidak semua siddiq itu nabi. Jadi siddiqan, kalau nabi itu pasti siddiq, tapi kalau siddiq tidak pasti nabi. Siddiq kan itu artinya orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang beriman karena ketulusan, bukan karena suatu hal yang lain. Orang yang beriman ya karena memang sadar betul bahwasanya ya Allah itu ada, Allah itu Tuhan. Bahwasanya tidak mungkin tidak ada Tuhan yang memberikan saya rezeki, yang memberikan saya kekuatan, yang memberikan saya kehidupan, itu adalah Allah. Ya, hanya karena itu, bukan karena hal yang sifatnya saya mau Islam karena kalau Islam itu masyarakatnya banyak, nanti saya bisa terpilih menjadi presiden atau apa. Nah, itu bukan seperti itu. Itu bukan sidik, berarti keimanannya itu tidak tulus. Nah, jadi sidik itu lebih tepatnya adalah tulus, bukan karena ada tendensi apapun. Tapi ya karena memang ya harus begitu. Kenapa kok kamu menyembah Allah? Ya karena menurut saya hamba dan Allah Tuhan, ya udah gitu aja. Nah, tidak ada embel-embel wah mau ini, pengen itu, enggak. Oke. Nah, Ibrahim ini menjadi satu tokoh yang sangat penting di dalam kehidupan kita dan harus kita ambil ceritanya. Kenapa? Karena begini, Nabi Ibrahim adalah bapak ketiga bagi kebanyakan orang pada saat itu, atau minimal bagi orang-orang yang bersinggungan dengan Rasulullah SAW. Bapak pertama kita adalah Nabi Adam, itu semua orang. Bapak kedua kita adalah Nabi Nuh. Karena setelah Nabi Adam beranak pinak sampai Nabi Nuh, itu yang selamat dari generasi Nabi Nuh itu hanya 80 orang yang beriman kepada Nabi Nuh, yang ikut kapal saja. Sisanya seluruh dunia ini hancur, tenggelam, dan tidak ada yang selamat kecuali yang di kapal. Dan di antara yang di kapal itu, yang punya keturunan hanya anaknya Nabi Nuh. Ya, kalau nggak salah ada Sam, Ham, sama Yafif. Namanya kalau nggak salah itu. Sam, Ham, Yafif. Itu 3 orang anaknya Nabi Nuh semuanya. Dan yang punya keturunan dari 80 orang itu hanya 3 orang. Maka seluruh manusia yang ada di muka bumi ini itu pasti keturunannya Nabi Nuh. Jadi kita itu sudah keturunan 2 Nabi. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Nuh. Itu udah pasti gitu ya. Nah, cuman setelahnya, di antara anaknya Nabi Nuh nanti ada Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim ini adalah bapak daripada orang-orang yang berada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim punya 2 anak. 1 Ismail, 1 Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub ini adalah Bani Israel. Bani Israel itu nabinya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Nah, dari Ismail itu nanti ada keturunan namanya Adnan. Adnan ini siapa? Nantilah bangsa Arab Quraisy itu muncul dari Adnan itu. Artinya orang Quraisy ya bapaknya Ibrahim, orang Yahudi dan Nasrani yang ada di saat itu juga bapaknya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang disepakati oleh semua agama.
dia dikenang baik oleh semua agama. Nabi Ibrahim itu nggak ada satupun yang memusuhi dia, tidak ada satupun yang kemudian tidak mempercayai dia, tidak mengakui dia. Itu Nabi Ibrahim. Tapi kalau Nabi Muhammad ya kan ada yang iya, ada yang tidak. Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan orang Yahudi bilang Isa itu anak zina, bukan nabi kan gitu. Oke. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia adalah seorang nabi dan dia adalah orang yang jujur, ya. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kok disebut As-Siddiq padahal dia bukan nabi? Memang Siddiq itu tidak harus nabi. Disebut sebagai As-Siddiq karena tidak ada satupun orang yang didakwai oleh nabi yang muncul keraguan, tidak ada satupun orang yang didakwai oleh nabi kecuali muncul keraguan, kecuali Abu Bakar saja. Kalau yang lain itu masih, ini benar nggak ya? Benar nggak ya? Terus oke lah, oke ya benar, kalau dia benar. Tapi kalau siapa, Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah ragu sedikit pun. Tidak hanya sekedar mempercayai Isra Mi'raj. Karena ketika mempercayai Isra Mi'raj itu, Abu Bakar sudah mengatakan begini, itu loh temanmu itu ngaku-ngaku malam-malam semalam sudah dari Baitul Maqdis, habis itu ke Sidratul Muntaha, balik lagi sudah nyampe Mekah lagi. Masa kayak gitu? Masa dia percaya? Masa dia mengatakan seperti itu? Dan apakah kamu percaya? Terus Abu Bakar bilang, saya bahkan lebih mempercayai atau sudah mempercayai hal yang lebih susah untuk dipercaya lagi daripada itu. Apa? Yaitu mengimani bahwa beliau itu mendapatkan wahyu. Itu jauh lebih susah untuk dipercayai. Karena datanya apa? Kalau dia sudah percaya bahwa Nabi Muhammad itu penerima wahyu, dia itu adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau cuman kayak gitu ya gampang. Memang dia Rasulullah kan gitu ya. Cuman untuk bisa punya landasan mempercayai seluruh perkataannya dia, itu yang lebih susah. Kan gitu ya, paham enggak? Kalau kita sudah mempercayai bahwa seseorang itu adalah nabi, ya dia mau ngapain saja kan ya sangat mungkin. Oh, dia dibakar nggak mempan. Bisa aja, itu satu hal yang tidak mustahil secara akal. Meskipun itu mustahil secara kebiasaan. Nah, tapi kalau sudah nabi itu sudah yang penting tidak mustahil secara akal, selesai. Nah, cuman masalahnya untuk mempercayai dia adalah nabi, ya itulah yang butuh hal yang lebih pembuktian lebih susah lagi. Dan dia mengakui itu tanpa ada keraguan, makanya dia disebut sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebutkan nanti minas siddiqina wa syuhada'i was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu kan gitu ya. Ada minal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina. Jadi ada nabi, ada siddiqin, wasyuhada'i was-sholihin, ada syuhada, ada sholihin. Itu adalah beberapa tingkatan yang berbeda. Bahkan al-wali, orang yang dikasihi oleh Allah itu lebih tinggi daripada as-siddiq. As-siddiq itu lebih rendah dibandingkan itu. Jadi orang yang mengimani dan juga keimanannya itu tulus, bukan karena tendensi apapun. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Idz qala li abihi. Apa yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim? Yaitu idz qala li abihi. Ya, ketika dia berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku. Nah, ini namanya Azar, dikatakan di sini namanya Azar. Cuman Azar itu siapanya Nabi Ibrahim? Apakah bapaknya atau bukan? Itu memang nanti ada dua pendapat. Satu, ada yang mengatakan bahwasanya Azar ini adalah bapaknya Nabi Ibrahim secara fisik, secara gen. Meskipun karena memang Nabi Ibrahim mengatakan ya abati, wahai bapakku, secara zahir dia adalah bapak. Dan tidak masalah seorang nabi lahir dari rahim atau dari orang yang kafir, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mazalat antakilu minal aslabith tahirah ilal arhamil fakhirah." Saya itu, Nabi Muhammad itu nurnya, cahayanya sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Nurnya. Nah, itu dititipkan kepada Nabi Adam, turun temurun sampai akhirnya ke Abdullah dan keluar. Dan kata siapa namanya? Nabi Muhammad, nurku itu tidak pernah berpindah-pindah kecuali dari rahim atau dari sulab, dari tulang sulab, dari tulang belakang ya, karena memang nanti air mani itu tempatnya atau berasalnya dari tulang belakang. Dari tulang belakang yang suci berpindah kepada rahim yang mulia. Al-Fakhir itu yang mulia, yang membanggakan.
Oh, berarti kalau kayak gitu, Rasulullah itu berpindah dari Nabi Adam sampai nanti lewat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Lah, kalau bapaknya Nabi Ibrahim ini adalah orang kafir, berarti berpindah dari orang yang tidak benar dong. Berarti pernah bertempat di orang yang tidak benar dong. Karena memang seperti itu. Dulu Nabi Muhammad itu sebelum dilahirkan, sebelum kemudian jadi itu Nabi Muhammad janinnya, Abdullah, Sayyidina Abdullah, ya, bapaknya Nabi Muhammad itu, di jidatnya itu terlihat cahaya yang mengkilap luar biasa dan digemari oleh banyak wanita. Membuat Abdullah itu menjadi digila-gilain oleh banyak wanita. Sampai-sampai banyak wanita yang menginginkan untuk berzina dengan Abdullah. Nah, suatu ketika Abdullah lagi lewat, itu perempuan yang dia lihat, yang dilihat oleh yang melihat Abdullah, itu semuanya minta Abdullah untuk mampir ke rumahnya untuk berzina. Semua orang itu. Sampai akhirnya dia ketakutan sendiri, ya, akhirnya ya ketakutan tapi ya pengen begitu, maka datang kepada istrinya yaitu Aminah dan berjima dengan istrinya itu. Setelah itu barulah nur cahaya itu hilang, berpindah kepada rahimnya ibunya. Dan setelah itu dia balik lagi ke tempat yang tadi dia susuri dan bertemu dengan perempuan itu. Dan ternyata responnya mereka, loh, kok kamu sudah nggak mengajak saya lagi gitu? Ditanyakan. Ya, tadi saya melihat ada sesuatu, sekarang kok udah nggak ada ya gitu. Tadi kamu terlihat sangat menarik, sekarang sudah tidak. Nur itu sudah berpindah kepada rahim daripada Aminah. Dan memang seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau bapaknya seorang kafir? Maka ada dua jawaban. Satu, jawabannya adalah kalau bapaknya Nabi Ibrahim ini adalah seorang kafir, berarti kan pernah lewat di punggung orang kafir. Masa disebut suci? Suci di sini maksudnya adalah suci tidak dalam perzinaan, tapi dalam pernikahan. Karena pernikahan orang sebelum Islam itu juga sah, dianggap sah, tidak masalah. Bahkan pernikahan orang kafir, orang Nasrani sama Nasrani, kemudian masuk Islam, apakah perlu diulangi? Tidak perlu. Tidak perlu untuk diulangi pernikahannya. Pernikahan mereka tetap dianggap sah. Ya, kecuali kok antara suami dan istri itu jaraknya terlalu lama, itu ada yang mengatakan harus diulangi. Harus diulangi. Oke. Ada yang mengatakan demikian. Atau yang kedua, dulu bapaknya Nabi Ibrahim itu aslinya beriman. Tapi begitu tahu anaknya itu mendapatkan wahyu dan mendakwahkan, itulah baru mulai kafir dia malah. Nah, sehingga kalau pas sudah muncul Nabi Ibrahim, maka nur itu sudah berpindah kepada Nabi Ibrahim, sudah tidak ada di tulang punggungnya Azar lagi, sehingga tidak disebut sebagai bapak, sehingga cahaya Muhammad itu terjaga. Itu ada yang mengatakan demikian. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya Azar itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim, tapi dia pamannya, omnya. Ya, entah Om Pak D, entah Om Pak Li ya. Karena kalau di Jawa itu kan ada Pak D, ada Pak Li. Ya, kemungkinan ini adalah Pak D. Kemungkinan ini adalah Pak D. Kenapa? Karena biasanya orang-orang itu akan memanggil bapak kepada orang-orang atau Pak D-nya atau omnya yang memiliki tingkat derajat lebih mulia. Misalnya nih, ada saya misalnya. Terus saya punya Pak D saya itu adalah seorang bupati misalnya. Sedangkan bapak saya sendiri itu hanya orang biasa. Maka saya akan mengaku anaknya bupati itu, atau saya akan memanggil bapak atau abah kepada dia. Meskipun saya tahu bapak fisik saya adalah dia, bapak saya, ya saya manggil bapak juga ke bapak saya, tapi saya memanggil abah kepada Pak D saya itu. Nah, karena biasanya yang besar, yang dalam satu keluarga, kok misalnya ada 4 saudara, yang paling sukses itu biasanya akan menghidupi semuanya, sehingga pantas disebut bapak. Sama halnya seperti Abdul Muttalib dengan Rasulullah SAW, itu sudah kayak bapak sekali gitu, karena memang dialah yang kemudian ngurusin semuanya. Nah, sehingga ketika mengatakan bahwa bapakku juga di neraka, itu banyak ulama yang mengatakan itu Abdul Muttalib, bukan Abdullah. Banyak yang mengatakan demikian. Ya, karena kalau Abdullah itu masih dalam masa fatrah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ya tidak terlalu kita dalam di situ ya untuk mengatakan apakah ini kafir atau tidak gitu ya. Ada yang mengatakan kalau bapaknya bukan Azar berarti siapa? Kalau Azar adalah paman, terus bapaknya namanya siapa? Namanya adalah Tarikh. Kalau yang mengatakan bahwa Azar itu pamannya, maka bapaknya adalah Tarikh. Oke. Nah, intinya dia berkata kepada Azar, yang entah dia itu bapaknya atau dia pamannya. Dia mengatakan, ya abadi, wahai bapakku. Nah, di sini ada ya itu kan munada. Ya itu munada, dan ya itu biasanya cenderung untuk jauh. Kenapa kalau jauh kok pakai ya? Sebenarnya bukan untuk menunjukkan jauh, tapi ya itu menunjukkan untuk meminta perhatian. Pakai apa ya? Woi, ya gitu kurang lebih lah.
Bukan Pak, tapi weh Pak, meminta perhatian. Jadi ya itu litanbih, yaitu untuk meminta perhatian lebih tepatnya. Sehingga kalau orang kok manggilnya jauh itu kan nggak langsung manggil tapi woi, ya kurang lebih seperti itu logikanya. Jadi ya abadi, karena memang ternyata Nabi Ibrahim itu tidak terlalu diperhatikan, tidak terlalu didengar perkataannya, karena biasanya kalau dari bapak ke anak, bapak itu tetap akan menganggap anak adalah anak. Meskipun dia mungkin lebih pintar, lebih jago, lebih ini dan seterusnya, ya tetap makanya menggunakan ya abadi, karena dia ingin mengucapkan hal yang sangat mungkin bapaknya itu nggak terima. Ya abadi, wahai ayahandaku, wahai bapak sayangku, dan seterusnya. Pokoknya itu panggilan sayang. Ya abi, ya abi itu artinya wahai bapakku, pakai ya mutakalim. Ya abi, bapakku. Nah, ya mutakalim itu bisa diganti dengan tak. Ya abati. Tapi kalau sudah pakai tak itu tidak boleh pakai ya lagi. Ya abati itu tidak boleh. Harus ya abati atau ya abi gitu, atau ya aba. Ya aba, ya pakai alif. Jadi ya mutakalim itu bisa diganti dengan alif, bisa diganti dengan tak. Jadi bisa ya abati, bisa ya abi, bisa ya aba. Itu untuk menunjukkan wahai bapakku. Ini lebih dekat lagi. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat pula, dan tidak bisa mencukupi kebutuhanmu sama sekali? Itu pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Azar ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwasanya seseorang itu meskipun dia salah, meskipun lawan bicara kita itu salah, tapi kalau bisa tetap berbuat halus kepada dia. Jangan langsung dibantah, jangan langsung dipatahkan. Tapi balas dengan satu kata yang sopan santun, salah satu caranya adalah dengan pertanyaan. Misalnya, dia mengatakan bahwa A itu artinya adalah seperti ini. Bahwa ayat ini artinya seperti ini, hukum ini adalah seperti ini. Tapi kita tahu betul bahwa itu tuh salah. Apa yang kita lakukan? Oh gitu ya, oh setahu saya kok selama ini kok kayak gini, berarti salah ya selama ini. Ya, jadi dengan sigot pertanyaan, bukan oh nggak kayak gitu. Nah, itu beda. Sama halnya dulu itu pernah Hasan dan Husain melihat ada satu orang tua yang wudhunya itu salah. Sepuh gitu ya, wudhunya salah. Apa yang dilakukan Hasan dan Husain? Bukan menegurnya. Pak, atau mohon maaf, kek gitu ya, salah wudhunya. Nggak kayak gitu. Tapi Hasan dan Husain itu pura-pura berantem, yang Hasan wudhunya pakai cara A, yang Husain pakai wudhu cara B. Terus mereka berantem. Nah, terus meminta kepada si bapak ini untuk, Pak, nih kami lagi berantem nih, wudhu saya begini. Kata dia salah, yang benar wudhu dia seperti itu. Yang benar siapa, Pak? Coba kamu Hasan, gimana wudhunya? Coba kamu Husain, gimana wudhunya? Ditunjukkan semuanya. Oh, kamu semua benar, yang salah saya. Saya kayak begitu. Gitu. Justru malah malah apa namanya, diorangkan dulu lah. Diorangkan dulu, oh gitu ya. Gitu. Jadi itu akan lebih memudahkan dia untuk mengakui kesalahan. Karena bisa jadi, apalagi kok konteksnya kok di depan umum, ngomong berdua saja, itu kadang kalau langsung dibantah itu, dia tahu kalau dia salah kadang, tetapi dia kemudian, oh nggak bisa lah saya dipermalukan seperti ini, gitu. Itu kalau ngomong berdua, apalagi kok di depan umum. Makanya jangan sesekali lah, misalnya ada dosen atau guru besar atau apa, kok ditanya dengan model, oh nggak kayak gitu, salah, saya kemarin baca di sini begini, begini, begini. Wah itu, oh ya itu kan kamu bacanya baru segini ya, itu malah cari alasan kemana-mana, dan itu membuat orang itu malah menjadi semakin salah, mencari pembelaan atas kesalahan yang sudah dia yakini salah. Tapi karena kondisinya itu nanggung, kondisinya itu membuat dia agak susah kikuk, akhirnya dia malah larinya tambah jauh lagi. Ini kasihan dia. Nah, maka sebagai bentuk adab juga, karena orang juga bisa salah gitu ya. Oh, iya saya baru tahu, setahu saya selama ini kok begini. Nah, itu biasanya kadang orang, oh ya yang itu juga benar. Itu minimal kan seperti itu, tidak menyalahkan yang aslinya benar. Ya, oh iya benar deh, itu deh, yang saya ini salah deh. Nah, misalnya begitu. Ini kan lebih mudah. Nah, kurang lebih Ibrahim menggunakan uslub itu. Ibrahim menggunakan unsur pertanyaan, lima tak butuh mana Ismo. Kok yang nggak dengar sama yang nggak ini malah disembah sih? Padahal kan dia juga nggak ini, Pak, gitu kan ya. Nah, itu pertanyaan daripada Ibrahim. Ya abadi, inni qad ja'ani minal ilm. Wahai bapakku, inni qad ja'ani. Sesungguhnya telah datang kepadaku minal ilmi. Satu ilmu malam ya'tika yang mungkin engkau belum tahu. Nah, jadi
tetap mengorangkan bapaknya. Tetap memposisikan, Pak, ya Bapak belajar, saya juga belajar. Kayaknya saya dapat sesuatu yang Bapak belum tahu deh. Jadi tidak mengatakan saya lebih pintar. Tapi saya punya sesuatu yang mungkin Bapak belum tahu. Itu kan tidak mengharuskan saya lebih pintar daripada Bapak. Bapak ilmunya 1.000. Tapi saya punya ilmu 10 yang mana di antaranya itu Bapak belum tahu tuh dari yang 1.000 itu. Jadi kalau Bapak punya satu tambahan lagi, jadi 1.001 gitu. Nah kan bisa jadi seperti itu konteksnya. Bukan kemudian, oh, Bapak mah nggak tahu, yang benar tuh begini. Nah, itu sudah menunjukkan kita lebih pintar. Tapi, Pak, saya kok pernah tahu satu hal yang kayaknya Bapak belum tahu deh. Yang kurang lebih seperti itu. Intinya, tidak mengatakan Bapak itu adalah orang yang belum belajar. Atau orang yang tidak tahu. Tapi Bapak sudah belajar, tapi ya belum dapat saja. Sedangkan saya mungkin belajarnya baru lebih sebentar, tapi yang untuk kasus ini saya sudah dapat. Yang Bapak mungkin belum tahu. Nah, gitu. Jadi tetap menempatkan Bapak sebagai orang yang sudah berusaha, yang sudah ini. Mengakui dulu, dengan pengakuan dulu. Ini qad ja'ani minal ilmi. Bahkan di sini dia menggunakan bukan saya mendapatkan ilmu, tapi telah datang kepadaku ilmu. Karena emang nanti ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang didapatkan dengan cara berusaha, ada ilmu yang kita dapatkan dengan cara kita dapat. Tidak kita usahakan. Misalnya, Mu'ad kemudian ngaji, mendengarkan ceramah, ikut kajian, mendengarkan. Itu dengan upaya. Oke, saya mau merhatikan, saya dengarkan ini, gini. Itu berarti dapat dengan cara dicari. Tapi bisa jadi tiba-tiba Mu'ad dikasih tahu sama ibunya tentang satu hal. A. Ya, dia nggak berusaha mencari, tapi tahu aja dikasih tahu oleh orang. Nah, jadi Ibrahim ingin menunjukkan bahwa saya kok dapat informasi begini. Tidak menunjukkan bahwasanya saya sudah berusaha, bahwa ini adalah usaha saya, ini adalah hasil ini. Jadi tidak menunjukkan dirinya, karena memang yang ingin ditonjolkan sama Nabi Ibrahim adalah pokoknya yang penting Bapak itu tahu benernya gimana. Saya nggak peduli apakah saya dianggap sebagai orang yang berjasa atau tidak. Bukan itu, boy. Nah, ini yang sering bikin gagal orang dakwah itu. Banyak orang yang pengen menunjukkan bahwa saya adalah dai, saya menyampaikan kebenaran, yang saya sampaikan itu benar. Saya nggak peduli kamu terima apa enggak, tapi yang penting kamu akui saya itu pintar. Itu tuh susah itu. Gitu. Nah, tapi Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Malam ya'tika, yang mungkin belum nyampe kepada engkau, atau ilmu itu belum mendatangi engkau. Jadi tidak menjadikan Ibrahim dengan bapaknya itu sebagai subjek, tapi ilmu sebagai subjek yang menghampiri. Jadi kalaupun bapaknya belum dihampiri, itu bukan kesalahan bapak gitu. Nah, fattabi'ni, maka ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya. Maka aku akan menunjukkan kepadamu satu jalan yang lurus, yang lempeng gitu ya, dengan ilmu itu. Jadi masih kembali lagi bahwasanya yang menjadi subjek utama di sini adalah ilmu. Ibrahim memposisikan pokoknya saya itu ya cuma dapat aja gitu. Ilmunya yang nyamperin saya, ya Bapak cuma belum dapat aja, maka saya akan bagi tahu. Nah, ini tidak mengecilkan posisi si Bapak. Oke. Ya abadi, wahai Bapakku, la ta'budi syaitan, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena sesungguhnya setan itu adalah orang atau adalah makhluk yang kepada Allah yang Maha Rahman pun itu bermaksiat. Allah itu Maha Rahman, itu pun bermaksiat. Jadi sini Nabi Ibrahim memberikan apa ya? Membandingkan antara sifatnya setan yang selalu maksiat dan sifat Allah yang Ar-Rahman. Allah yang sudah Rahman saja tetap dimaksiatin sama setan. Emang kurang ajar setan. Ya, kurang lebih seperti ini. Kecuali kok inna syaitana kana lijabbari asiyya. Sesungguhnya setan itu kepada zat yang maha jabbar, yang maha pemaksa, yang kana lil qawi, zat yang maha kuat, lil ghani, zat yang maha kaya, itu asiyan. Itu bermaksiat. Itu kan kayak jadi nantang sama satu hal yang besar gitu ya ibaratnya. Tapi ini kepada zat yang sudah Rahman, yang sudah baik, yang sudah memberikan banyak kenikmatan, itu pun aja masih maksiat. Emang kurang ajar setan. Bukan karena Allah yang kurang rahmannya, tapi memang karena kesalahan kita yang tidak mau mengakui, tidak mau menerima rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih itu yang ingin ditonjolkan oleh Nabi Ibrahim. Wahai Bapakku, jangan engkau sembah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah orang atau makhluk yang kepada Allah, kepada Zat yang Maha Rahman, itu pelaku maksiat. Asiyan itu lebih daripada asin. Kalau asin itu artinya
Aso, ya'si, asin. Itu isim fa'ilnya. Ini kalau tahu bahasa Arab lah. Asian itu artinya orang yang melakukan dosa. Yang mana dia bisa melakukan dosa, bisa tidak melakukan dosa. Mu'ad, kok pernah melakukan dosa sekali, maka ketika melakukan dosa itu disebut sebagai asin, orang yang bermaksiat. Tapi ya ketika itu saja, sebelum-sebelumnya ya dia tetap to'i, ya taat, tapi ya kadang asin gitu kan ya. Kita kan ya kadang to'i, kadang asin. Tapi kalau asian itu yang memang sudah menjadi identitas. Sehingga kalau mungkin setan itu punya KTP, pekerjaannya apa? Itu tukang maksiat. Udah bukan tukang cukur atau apa lagi, tukang maksiat udah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kana lirrahmani asiya. Oke. Nah, itulah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian, ya abad, wahai bapakku, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Wahai bapakku, sesungguhnya aku tuh khawatir. Khawatir kepada siapa? Kepada engkau. Ayyamassaka, saya takut kalau nanti engkau tersentuh saja oleh adzabun. Tersentuh oleh apa? Oleh satu adab. Bahkan hanya satu adab pun itu saya khawatir. Saya takut sekali nanti engkau itu tersentuh adab bahkan cuma satu saja. Misalkan kok hanya satu, ya itu saya itu sudah khawatir. Minar rahmani, adab dari zat yang maha rahman. Jadi kembali lagi menyandingkan antara rahman dengan adab. Ini kan kayak satu, Allah yang maha rahman kok ngasih adab, itu kan kayak kontradiksi. Tapi memberikan penekanan, Allah itu sudah rahman. Kalau sampai ngasih azab, berarti memang orangnya yang susah diatur gitu. Emang setannya yang kemudian kebablasan. Minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Sehingga bisa malah menjadi teman nanti besok di akhirat, teman daripada setan. Karena setan itu memang kerjaannya nyari teman. Ya kita tahu ya, mungkin kalau Mu'ad yang pernah main PS gitu, biasanya kalau kita tidak bisa bahagia, minimal kita sengsara bareng teman gitu. Misalnya Mu'ad nih main PS lah, katakanlah main PS gitu, kalah 4-1, menitnya udah 80, udah 85. Oh ini nggak mungkin dibalikin lagi, ini 3 gol udah nggak mungkin dibalas lagi. Jegal aja deh, pencet bulat aja terus. Minimal dia dia menang, tapi minimal pemainnya cedera semuanya. Pernah nggak seperti itu? Ada nggak sifat pengen seperti itu tuh? Oke lah, saya nggak apa-apa. Itu setan itu. Oke lah, saya udah masuk neraka, udah nggak bisa selamat lagi, tapi minimal saya nggak sendirian. Nah itu memang tuh sifat setan yang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita punya sifat itu ya agak kesetan-setanan dikit lah. Oke, tapi ya yang penting jangan sampai ngajak-ngajak masuk neraka aja lah. Kalau masih jikal-jikal PS doang ya masih nggak masalah itu. Oke. Nah itulah kerjaan setan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kita berdakwah kepada orang itu, tolong landasannya adalah khauf, kekhawatiran kepada orang itu karena takut orang itu nanti tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan dan malah mendapatkan sesuatu yang kita takutkan untuk dia dapatkan. Jadi karena kepedulian, itu dakwah. Dakwah itu karena kepedulian, bukan karena sekedar saya wajib dakwah, pahalanya gede gini. Enggak, atau bahkan untuk mencari popularitas itu lebih parah lagi. Atau mencari hal yang lain, itu jangan. Tapi kekhawatiran, wah ini orang kalau nanti nggak tahu ini ya takutnya dia malah seperti ini. Sehingga dasarnya adalah cinta, kepedulian. Kalau dasarnya kok cinta dan kepedulian, dia nggak peduli, dia mau dimusuhin kayak, dia mau diapain kayak, resiko dengan segala resiko yang ia dapatkan kayak misalnya, itu dia nggak peduli. Ya udah, yang penting dia selamat lah. Dia nggak ngakuin saya anak juga nggak apa-apa. Yang penting dia selamat. Dia nggak ngakuin bahwa itu jasa saya juga nggak masalah. Saya nggak perlu itu. Yang penting dia itu selamat, udah selesai. Masalah dia tahu apa tidak, dia terima kasih atau tidak kepada saya yang telah menyelamatkan atau yang telah khawatir, saya nggak peduli. Nah gitu. Nah banyak di antara kita yang kemudian kadang dakwah itu masih kurang ikhlas. Ya ikhlas sih, tapi kadang ketemu kejadian yang membuat kita kurang ikhlas. Misalnya nih, ngajar. Siapa yang ngajar? Nabila ya, ngajar. Pas ngajar, anak-anak dibilangin susahnya minta ampun, bandelnya minta ampun. Nabila udah datang pagi-pagi, ternyata anak-anak yang datang telat semuanya, dan yang datang cuma sekian persen, hanya 2 atau 3 orang saja dari yang harusnya 15 misalnya. Wah itu kalau ngikutin sakit hati itu. Kita udah rajin, kita yang udah ini, padahal dibayarnya juga nggak seberapa ini. Ini kalau bukan, itu udah susah itu. Ya kan kadang kita sakit hati, yang seperti itu. Harusnya kita tidak boleh sakit hati.
Harusnya ya, tapi ya manusiawi lah sakit hati, siapa yang nggak sakit hati. Tapi intinya harusnya kalau kita memang dakwahnya itu bukan karena ingin dihormati, pengen diakui, pengen diberikan terima kasih, ya dia terima kasih apa enggak, dia menghargai kita atau tidak, ya itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah apa namanya, punya kekhawatiran pengen mendakwai kamu, ya kalau kamu mau alhamdulillah, kalau nggak mau ya saya sedih, tapi ya saya juga nggak bisa maksa. Saya cuma bisa sedih, tapi tetap nggak bisa maksa. Dan saya nggak peduli kalaupun saya kemudian harus tidak diberikan terima kasih oleh kamu, nggak masalah. Nah, kalau nggak dikasih terima kasih kok kemudian, atau tidak dihargai kok kemudian mencak-mencak, ya, itu tuh ujian itu berat itu. Ya, itu berat itu ya. Ya mungkin teman-teman sebagian ada yang tahu ya. Ya kayak mungkin saya agak lebih sering lah. Saya ngajar di kampus gitu ya, udah sana datang, yang paling datang pertama itu saya. Padahal saya juga udah agak telat itu misalnya. Itu kadang kalau mau ikutin ya, tapi kan saya ke sini tujuannya bukan untuk itu. Saya urusannya sama Allah, bukan urusan sama terima kasih. Saya dakwah itu karena kepedulian saya dengan mereka, bukan karena saya pengen disanjung. Tapi ya kadang ada juga gitu, kesel itu ada juga gitu, tapi harus direm-rem, nggak boleh kayak gitu. Nah, harusnya seperti itu. Oke. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliyya. Itulah kekhawatiran yang menjadikan pendorong bahwasanya Nabi Ibrahim itu kemudian ingin mendakwai bapaknya. Dan dia tidak peduli. Kalaupun bapak saya nanti akan memusuhi saya punya resiko nih. Kalau diterima, alhamdulillah, bapak saya kemudian sadar. Kalau tidak diterima, saya mungkin untuk dijauhin. Tapi tidak apa-apa lah, saya terima resiko itu karena saya khawatir atas bapak. Ya, nah, maka kadang kita tidak berani negur bapak kalau bapak salah karena takut nanti bapak benci sama saya. Kadang-kadang begitu ya, ini harusnya kesalahan nih, tapi kalau saya ngomong sekarang saya dimusuhin sekampung nih. Ya kadang begitu. Kalau saya ngomong nanti saya dimusuhin kamu, udahlah nggak usah lah daripada ribut. Itu dia sebenarnya malas ribet gitu. Bukan karena dia itu toleransi. Kadang gitu ya. Malas ribet, bukan karena toleransi. Bukan karena ilmu juga kadang. Oke, kadang kalau kenapa kok nggak ditegur yang kayak gitu? Ya secara ilmu itu ada khilaf memang gini. Ya, kalau karena ilmu oke. Tapi kadang kita juga nggak tahu ilmunya, tapi nggak mau negor karena malas ribet. Gitu. Malas ribet, bukan toleransi juga gitu. Nah, ini tolong bedakan dua hal itu. Ya walaupun kita juga harus pastikan ilmunya benar dulu gitu ya. Nah, kalau orang yang memang apa namanya, kadang bertoleransi itu ada yang karena ilmu, ada yang karena malas ribet. Kalau bertoleransinya karena ilmu, artinya wah kok harusnya sih nggak benar seperti itu, setahu saya. Terus cari ilmu, oh ternyata ada yang membolehkan, ya udahlah alhamdulillah. Itu kan dari dia sudah repot-repot untuk klarifikasi tentang kebenarannya. Sebenarnya secara ilmu benar nggak sih yang seperti itu? Oh kok ternyata ada yang membenarkan? Oke lah, alhamdulillah, berarti nggak perlu dipermasalahkan. Ada juga yang sebenarnya dia merasa nggak benar itu, cuman alah malas ribet lah gitu ya. Itu tuh tolong jangan jadi orang yang malas ribet dan malas repot gitu. Karena di situ tidak ada poinnya. Yang poin adalah ketika kita mau mencari ilmu, oh ternyata memang nggak apa-apa, ya sudahlah nggak apa-apa, alhamdulillah kita jadi lega, jadi senang gitu. Kan seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, setelah kemudian Nabi Ibrahim itu berkata kepada bapaknya, ya abati, bahkan sampai 4 kali ya, sampai 4 kali, apa kata bapaknya? Qala araghibun anta an alihati. Wahai Ibrahim, apakah kamu benci terhadap Tuhan-Tuhanku? Emang kamu kenapa sih ngomong kayak gitu? Ditanya sama Nabi Ibrahim, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kok nyembah yang nggak bisa dengar, nggak bisa baca, nggak bisa dengar, nggak bisa melihat kayak gitu sih, yang dia tuh kok diam saja dan seterusnya. Ya bapaknya memang kicep akhirnya, nggak bisa ngomong apa-apa. Biasanya kalau orang kalah debat marah gitu. Nah pokoknya gitu, kurang lebih seperti itu. Oh kamu tuh nggak suka sama saya, so, kamu itu nggak menghormati saya dan seterusnya dan seterusnya. Itu akhirnya yang dibawa-bawa. Sudah tidak objektif, sudah subjektif, sudah marah-marah, sudah emosional. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau kemudian benci kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Kamu benci sama Tuhan saya? Emang kamu ngapain? Nah, gitu. Jadi agak-agak kasar nadanya. La illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti menanyakan hal-hal yang tadi, jadi bapaknya Nabi Ibrahim itu merasa diolok-olok dengan pertanyaan tadi. Padahal Ibrahim cuma nanya. Gitu. La illam tantahi, la arjumannaka wahjurni maliyah. Maka aku akan merajam kamu,
Merajam itu berarti dibunuh, dilempar sampai mati, atau merajam dengan perkataan, artinya dicaci maki terus. Wahjurni maliya, dan tolong tinggalkan saya. Sana pergi aja, diusir. Nabi Ibrahim diusir, dan ini adalah satu kesedihan yang luar biasa, tapi Nabi Ibrahim berani untuk menerima risiko itu, dan ini bukan termasuk memutuskan tali silaturahmi. Kalau bapak kita memang perlu didakwai, bapak ibu kita, saudara kita perlu dakwai, ya dakwai saja. Kalau ternyata kita sudah melakukan kebenaran, kok ditolak, dan dia malah mencak-mencak, berarti yang salah, yang memutus bukan kita, tapi dia. Ya sedih pasti. Tapi lebih oke, kita sedih karena kita tidak dianggap saudara lagi sama saudara kita, atau tidak dianggap anak lagi sama bapak kita. Sedih sekali. Cuman saya lakukan itu demi menyampaikan hal yang siapa tahu kok kemudian bapak bisa ini. Karena saya akan lebih sedih lagi kalau ternyata saya tidak pernah berusaha untuk memberikan dakwah kepada bapak saya. Itu akan jauh lebih menyedihkan. Ya, tapi orang lebih takut kehilangan posisi itu dibandingkan melihat orang lain itu tersesat. Biasanya seperti itu, sehingga itu yang membuat kita malas gitu ya. Wahjurni maliya, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Sana, minggat sana. Nah, ini menjadi satu kesedihan yang luar biasa, satu ujian yang luar biasa buat Nabi Ibrahim, diusir dan diputus silaturahminya dari orang yang disebut sama Nabi Ibrahim ya abadi. Entah dia bapak betulan atau pamannya, tapi dia sangat menghormati, dia sangat sayang kepada orang ini, kepada Azar ini. Oke, setelah diusir, maka qala salamun alaik. Oke, ya udah Pak. Semoga keselamatan atas kamu. Artinya apa? Maksudnya ya sudah, saya tidak akan kemudian bertanya-tanya lagi, saya akan pergi sesuai keinginan Bapak, dan saya tidak akan balas dendam, saya tidak akan sakit hati dan seterusnya. Artinya ya sudah, salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Karena ini menjadi salah satu kaidah juga. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshu fil ardi hauna wa idza marru wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ibadur rahman itu kalau dia debat atau dia kemudian diskusi debat sama orang bodoh, dia cuma mengatakan qalu salaman, ya udah oke, iya. Karena kalau sudah ya pokoknya udah nggak bisa didebat itu. Debat kok pakai pokoknya itu dan tidak bisa. Nah, itulah yang terjadi sama Nabi Ibrahim. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan beristighfar untuk engkau kepada Tuhan. Aku akan mintakan ampun kepada Tuhanku untuk engkau. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Tuhanku itu sangat baik kepadaku. Nah, ini untuk membandingkan Tuhannya Nabi Ibrahim dengan Tuhannya Azar itu. Kalau Tuhanmu itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, tidak memberikan apapun. Tapi Tuhanku itu adalah zat yang maha baik kepadaku. Maka saya akan beristighfar untuk engkau. Nah, ini dijawab ya orang yang yang sudah dilakukan kasar sama orang lain, tapi Nabi Ibrahim itu tetap berlaku lembut kepada bapaknya. Dan ini menjadi salah satu kaidah juga buat kita, bahwasanya kita tidak boleh berbuat kasar kepada orang tua kita, karena itu termasuk perbuatan tidak birrul walidain, termasuk durhaka kepada orang tua. Bahwasanya ada ketidaksepahaman dengan mereka itu satu hal, gitu ya. Bahwa kita tidak diterima dakwahnya itu satu hal yang berbeda. Kita tetap mendakwahkan, kita tetap mendoakan, ya, karena silaturahmi, salah satu bentuk silaturahmi itu kan mendakwai. Dan itu hukumnya wajib. Kalau memang orang tua kita salah, kakak adik kita salah, ponakan kita salah, kok hanya kita yang punya power dan punya kesempatan untuk mendakwai, kita wajib untuk mendakwai itu. Ya dengan cara yang tentu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Ya mungkin cuman dilihat bagaimanalah cara menunjukkan tadi, tidak judging ya, tapi dia paham, dia sadar gitu, yang kayak membuat suatu pertanyaan atau mungkin dibikin drama seolah-olah dia ribut sama siapa terhadap satu kasus yang memang dia itu salah di situ, kayak Hasan dan Husain tadi dan seterusnya. Nah, bisa dengan apa saja. Tapi itu hukumnya wajib. Jadi silaturahmi itu nggak cuma nanya kabar. Nggak cuma nanya kabar, nggak cuma ngasih makanan, nggak cuma saling berkunjung, bukan. Gimana salat kamu, memperhatikan dan memperhatikan dan menanyakan masalah salat itu juga penting. Gimana kuliah kamu, gimana kerja kamu, gimana udah ada pandangan calon belum, nah seterusnya, misalnya kan yang belum nikah ya, kayak misalnya teman-teman di sini kan, nah itu kan ditanya calon juga satu, tapi juga gimana tetap masih istiqomah kan, ya, dan seterusnya. Nah, pokoknya gitulah, mungkin pertanyaan ya masing-masing lah, komunikasi kan masing-masing punya gaya yang berbeda, masing-masing keluarga punya bahasa yang kira-kira mana sensitif mana tidak. Oke, manfaatkan itu semuanya.
gitu ya. Tapi intinya jangan hanya mengkhawatirkan, jangan silaturahmi jangan hanya dibatasi pada itu, tapi memprihatinkan masalah agamanya itu juga silaturahmi, dan itu hukumnya juga wajib dalam batasan tertentu. Oke. Wa'tazilukum wa ma ta'budu wa'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Nah, Nabi Ibrahim itu nanti kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar untuk bapaknya yang kafir itu. Maksudnya beristighfar bagaimana? Meminta supaya bapaknya itu diberikan hidayah. Kemudian dengan hidayah itu akan diampuni. Apakah boleh kemudian mendoakan orang kafir? Selama dia belum jelas kekafirannya, artinya belum tertutup kekafirannya, masih hidup. Kalau masih hidup ada kemungkinan dia masuk Islam. Tapi kalau sudah meninggal, itu sudah tidak bisa. Nah, makanya kan Rasulullah pun ketika beristighfar untuk pamannya yang mati dalam kondisi kafir, itu kan kemudian dilarang. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditegur, tidak boleh. Kemudian Nabi Ibrahim pun demikian, bahwasanya falamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Gimana tuh awalnya? Ketika sudah jelas bahwasanya memang bapaknya itu adalah seorang yang merupakan musuh Allah, maka Nabi Ibrahim sudah berhenti. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Dan tidaklah istighfar yang dilakukan Nabi Ibrahim untuk bapaknya itu kecuali karena sudah terlanjur janji, dan itu pun sampai batas waktu tertentu. Tapi begitu nampak bahwa dia itu adalah orang kafir, meninggal dalam kekufuran, maka dia pun tabarru'a minhu, ya sudah, berhenti, selesai. Dia harus menerima dengan konsekuensi itu. Memang semuanya itu adalah hak milik Allah. Ya, dia tidak bisa memberikan hidayah, dia sedih, tapi bagaimanapun in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mau mengadab dia, ya dia bapak saya memang, tapi dia itu hambanya engkau lebih punya hak atas bapak saya. Karena status saya dengan dia hanya bapak, status engkau dengan beliau adalah engkau Tuhan, dia hamba, gitu. Itu lebih kuat. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau mengampuni dia, ya engkau adalah zat yang maha aziz, yang maha tinggi, ya, yang tidak akan pernah berkurang keazizannya hanya gara-gara mengampuni atau tidak membalas kesalahan dari orang tersebut. Oke. Wa atazilukum, dan aku akan menyingkir dari kalian. Kum di sini siapa? Ada yang mengatakan di sini adalah Azar itu dengan para kaumnya. Ada yang mengatakan Azar dan para berhala yang disembah oleh dia. Wa ma tad'una min dunillah, ya, dan apa yang kalian seru dari selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Allah, asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Semoga aku tidak kecewa dengan doaku kepada Tuhanku. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dikatakan di dalam ilmu kitab-kitab tafsir bahwasanya Nabi Ibrahim itu mendoakan bapaknya itu sampai lama itu. Nabi Ibrahim itu usianya 175 tahun. Sampai dia itu dari Babilonia pergi ke ke Mekah, meninggalkan Nabi Ismail, dan sudah sampai punya anak Nabi Ismail dengan segala kisahnya, bangun Baitul Haram, kemudian kembali lagi ke Palestina, meninggalkan Nabi Ismail di situ. Itu selama itu beliau masih terus mendoakan sampai akhirnya sang bapak ini wafat dalam kondisi kafir, ya sudah. Oke, falamma i'tazalahum, dan ketika dia menyingkir dari Tuhannya, dan memang inilah betapa luar biasanya setan. Bapaknya Nabi Ibrahim itu adalah pembesar di situ, pembesar dan orang yang sangat terhormat, orang yang dikenal intelek. Tapi ya nggak tahu ya, setan itu luar biasa sampai membuat orang yang intelek pun melihat berhala itu jadi kayak Tuhan. Nah, ini kalau yang pernah nonton Pike yang Amir Khan itu, itu bagus itu secara ceritanya. Bahwa orang kalau sudah ketakutan, sudah khawatir, itu sudah nggak bisa mikir. Akhirnya dia berharap kepada sesuatu yang nggak bisa diharapin pun, ya udahlah. Makanya orang kalau mau tenggelam, udah terbawa arus, hanyut, itu rumput kering pun dia jadikan sebagai pegangan untuk bertahan. Padahal itu pasti nggak mungkin kuat. Badan kita segede apa, rumput kering itu mudah putus kok. Tapi tetap kita coba untuk gapai, untuk kita bertahan supaya nggak hanyut. Seperti itu nggak? Kurang lebih kan seperti itu, kekhawatiran orang. Nah,
setan saking pintarnya setan itu menjadikan orang itu khawatir, takut akan kehidupan ini, takut akan wah gimana nanti saya, oh gimana ini, dan seterusnya, sampai akhirnya mereka berharap pada hal-hal yang nggak logis lagi, yang ibaratnya kemampuan dia untuk bisa memberikan apa yang kita butuh itu seperti kemampuan rumput kering yang bisa menyelamatkan, untuk bisa menyelamatkan orang dari tenggelam. Jadi karena saking tidak tahunya harus kemana, akhirnya mereka ke berhala-berhala itu kemudian nyembah minta, ya Allah semoga saya dapat dicepatkan jodohnya dan seterusnya. Karena mungkin sudah saking paniknya itu. Ya Allah semoga saya besok diterima nih tes dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau masih ya Allah masih bener ya. Tapi dia akhirnya kemana ya? Akhirnya ngarang-ngarang. Nah, jadi sudah orang kalau sudah khawatir, sudah terlalu panik, itu sudah tidak bisa mikir. Sehingga pakainya emosional bukan pakai rasional. Itulah yang membuat mereka itu kemudian datang kepada berhala-berhala. Kok ternyata ada satu orang yang sembuh? Ada satu orang yang bisa, yang works dengan meminta kepada sapi misalnya. Itu yang lain akan ikut. Saya itu pernah punya kawan, ustadz ya. Dia ustadz. Bapaknya pun ustadz. Nah, bapaknya itu meninggal dengan agak tiba-tiba, tapi mengalami pendarahan di otak. Sehat, tiba-tiba mengalami pendarahan di otak. Siapa yang tidak panik? Bapaknya usianya masih agak muda, 40 sekian tahun. Pendarahan di otak, dan langsung tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, teman saya yang ustadz juga ini, sempat sampai kepikiran ada, oh ini tuh penyakitnya bisa dipindah ke kambing, yang penting beli kambing saja nanti disembelih, nah penyakitnya itu nanti akan pindah ke kambing, Bapak Anda akan kembali sehat. Itu sempat mau percaya. Kenapa? Karena saking paniknya tidak ada apa yang bisa saya lakukan lagi itu apa? Bahkan kemungkinan sekecil itu 0,00001% pun akan dia lakukan demi mendapatkan kemungkinan itu. Itulah kalau orang sudah panik. Kurang lebih seperti itulah cara setan menjadikan orang itu tersesat karena kepanikannya, kekhawatirannya yang berlebih dan tidak tahu harus kemana bersandar. Nah, akhirnya yang nggak logis pun oke dipakai. Ya, paham ya sampai di sini ya? Bagaimana cara setan itu kemudian menyesatkan seseorang. Oke, falamma i'tazalahum, dan ketika dia menyingkir dari bapaknya dan juga orang kaum-kaumnya, wa ma ya'buduna min dunillah, dan juga menyingkir dari berhala-berhala yang mereka sembah, wa habana lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka kami berikan kepada Nabi Ibrahim itu seorang anak bernama Ishak, dan dia punya anak lagi bernama Yakub. Anak lagi maksudnya punya cucu bernama Yakub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan keduanya kami jadikan sebagai nabi. Nanti Ismail itu kenapa nggak disebut di sini, karena akan disebut secara khusus lagi. Ya. Wa habna lahu Ishaqa wa Yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Ini menjadi satu pelajaran juga buat kita. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dia kehilangan bapaknya, dia kehilangan kampungnya dan seterusnya, diganti sama Allah menjadi di Mekah, menjadi di Palestina, kemudian diganti dengan seorang anak bernama Ishak yang dia itu nabi, punya cucu namanya Yakub, nabi juga. Dan nanti seluruh nabinya Bani Israel, nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim. Enggak ada yang tidak. Seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Secara masa. Yang secara masa setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim. Wa kullan ja'alna nabiyyan, dan semuanya kami jadikan sebagai nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan kami anugerahkan kepada mereka min rahmatina, dari rahmat kami, wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Kami jadikan mereka itu lisan-lisan yang benar, yang baik, dan juga tinggi, yang menjaga kehormatan, yang tidak ngomong sembarangan, gitu ya, sidqin, dan jujur, tidak pernah berkata bohong, tidak pernah berkata kecuali kebenaran. Nah, itu adalah kebaikan yang diberikan kepada Nabi Ibrahim karena dia mau meninggalkan sesuatu yang memang harus dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Berat memang. Ujiannya tidak mudah seperti ini. Ya, tentu kalau kita kelasnya beda ya. Ya, memang ujian itu yang paling berat adalah para nabi, kemudian orang soleh, lalu berikutnya. Kalau ujian kita kok remeh-temeh, berarti kita memang keimanan juga segitu-gitu aja gitu. Ya, jadi ujian itu menjadikan kita lebih mudah untuk untuk meningkatkan keimanan kita. Biasanya seperti itu. Ya, kayak Ibu Maryam itu. Awal-awal tiba-tiba hamil kan panik. Tapi dikasih
Oke, bisa keluar kurma tanpa, padahal ini bukan pohon kurma, atau pohon kurma tapi sudah mati, tapi bisa keluar kurma, tiba-tiba keluar ini, keluar. Jadi keanehan-keanehan itu menjadikan dia oke, berarti memang seaneh apapun itu bisa terjadi. Udah tenang aja lah. Saya udah pernah melihat banyak keanehan. Jadi kita itu perlu pembiasaan. Nah, kalau kita sudah sering terkena ujian, itu biasanya oke, ternyata ujian seperti ini juga bisa lewat kok kalau kita yakin sama Allah. Udah. Jadi semakin mudah bagi kita untuk kemudian pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau semakin kita diuji itu biasanya semakin membuat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang lulus ujian, yang sabar dengan ujian, dan bisa lulus dengan predikat bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini adalah kisah Nabi Ibrahim. Yang berikutnya, wadkur fil kitab Musa. Setelahnya adalah kisah tentang Nabi Musa. Kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mu'ad sebagai moderator. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair atas penyampaiannya Ustaz Akil terkait dengan Quran tafsir surat Maryam, yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim ya. Selanjutnya sesi tanya jawab, diberikan kesempatan untuk 3 orang penanya pertama ya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya bisa tunjuk tangan atau langsung unmute. Oh ya, oke, boleh. Pertama dari Kak Nabila Husna ya, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini Afan anak mengajukan 3 pertanyaan boleh Ustaz? Oke. Bismillah. Untuk yang pertama tadi mengenai derajat para wali dan asyidik ya Ustaz ya. Ya, untuk itu kan derajat yang amat tinggi gitu Ustaz. Nah, untuk kita ya saya sendiri gitu kan ini masih sangat jauh gitu. Bisa nggak sih Ustaz untuk bisa mendekati kesolihan derajat tersebut gitu, dan bagaimana sih Ustaz untuk bisa ya mendekatinya itu tersebut Ustaz? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Oke, gampang. Saya jawab ya. Teorinya gampang sekali. Untuk menjadi wali itu satu, lakukan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Istiqomah. Nah, dan istiqomah untuk selalu melakukan hal itu sudah pasti jadi wali. Cuman kira-kira bisa istiqomah apa enggak? Itulah yang berat. Karena istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu adalah satu karomah yang jauh lebih tinggi dibandingkan 1000 karomah. Jadi karomah seorang wali yang paling penting dan paling inti itu adalah istiqomah. Nah, kalau masalah bisa terbang apa enggak, bisa bisa nyembuhin orang apa enggak dan seterusnya, ya itu karomah kecil lah gitu. Tapi kalau udah bisa istiqomah berarti dia walinya Allah. Itu syarat paling utama. Itu syaratnya cuma satu, istiqomah, selesai. Nah, cuma seberapa kita bisa istiqomah, nah, itulah yang kemudian perlu kita yang beratnya itu di situ. Nah, teorinya mah gampang sekali. Itu ya, Nabila ya. Nah, cara supaya bisa istiqomah bagaimana? Ya harus selalu meminta kepada Allah, harus mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan dari kenikmatan untuk bisa taat. Ya, harus selalu berkumpul sama orang soleh, ngupgrade ilmu terus dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya, untuk menambah istiqomah. Tapi teorinya ujungnya adalah istiqomah. Istiqomah itu. Oke? Insyaallah, syukran Ustaz. Untuk yang kedua Ustaz, tadi kan Ustaz menyampaikan ada sebutan abi dan abati Ustaz ya dalam bahasa Arab. Apakah itu memiliki makna yang berbeda? Hikmahnya itu bagaimana Ustaz? Oke. Abati itu kalau sebenarnya secara mana sama, yaitu bapakku. Tapi kalau aba, ya aba, ya abi, gitu ya. Ya abi itu memang sudah wahai bapakku. Tapi kalau abati itu lebih tinggi lagi derajatnya, lebih gitu ya. Ibaratnya yang lebih manja lah gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi secara makna sama, tapi itu lebih manja bahasanya. Lebih manja, lebih menunjukkan kasih sayang. Tapi dalam satu kata yang masih pendek ya, tidak menambah kata yang lain gitu. Artinya bukan bapakku sayang, bukan, tapi mungkin kalau Pak,
Pak, gitu. Kurang lebih seperti itulah mungkin. Kalau kita pakai intonasi mungkin. Kurang lebih seperti itu. Oke. Insyaallah, syukran Ustaz. Ini yang terakhir Ustaz. Tentang pembahasan ikhlas. Anak kan ngajar ya Ustaz ya. Anak kalau boleh nggak sih kalau ngajar, anak pun memiliki harapan dan keinginan bisa mendapatkan amal jariyah dari amal ngajar tersebut, Ustaz. Apakah? Oh ya nggak masalah, itu kan memang janji Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kan meminta hal itu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak apa-apa. Tapi kalau memang meminta jariyah, berarti nggak perlu minta terima kasih. Artinya kalau nggak dikasih terima kasih ya udah gitu. Nah, cuman kan kadang beratnya di situ ya. Udah datang pagi, anak-anaknya pada telat, udah gitu telat nggak salim, nggak apa, juga nggak minta maaf, nggak apa, orang tuanya juga kayaknya santai aja, nggak kemudian merasa bersalah atau apa, kan gedek ya. Nah itulah, cari ridho Allah atau cari apresiasi. Walaupun kita perlu nih, teman-teman sebagai orang yang katakanlah orang di luar itu perlu mengkondisikan supaya orang itu nggak perlu mikir jauh-jauh untuk ikhlas. Kadang gini, misalnya nih kita sebagai murid, tolong jangan rusak keikhlasan sang ustadz itu. Dengan cara apa? Ya kita dengerin yang baik, terus apresiasi dan seterusnya supaya ustadz itu sudah mikirnya saya nggak peduli sama terima kasih kalian, tapi saya mau kesini itu untuk ngajar. Tapi jangan sampai kita uji dia dengan oke, kita coba tes saja, kita nggak usah datang, kira-kira marah-marah apa enggak. Nah, itu suka merusak keikhlasan itu. Awalnya ikhlas, tapi gara-gara pada nggak datang kan jadi gedek gitu. Ah, itulah merusak keikhlasan itu. Jadi kita sebisa mungkin mengkondisikan supaya orang tersebut tetap dalam koridor yang ikhlas. Sehingga kalau bisa, kayak guru, apalagi guru-guru SD dan seterusnya itu, kalau melihat saya prihatin sekali. Kalau bisa itu tolong masalah mukafaah, masalah penghasilan itu dicukupkan sampai dia sudah nggak mikir lagi masalah penghasilan, sehingga dia ngajar itu ya saya itu mau ngajar, konsep saya seperti ini, diktat saya seperti ini, saya mau ajarkan caranya begini dan terus sampai dia itu sudah lupa dengan urusan itu karena memang dia sudah tidak disibukkan. Ikhlas itu lupa intinya. Teman-teman kalau ibadah kok sudah sampai lupa kenapa saya ibadah, itu udah ikhlas itu. Kenapa kok sholat? Ya, pokoknya sholat aja, ada ikhlas itu udah. Udah ikhlas itu. Ya, pokoknya lakukanlah ibadah itu terus-menerus sampai kita lupa kenapa saya melakukan itu. Nah, itu udah ikhlas itu. Tapi kalau masih tahu kenapa kita sholat, gitu ya, ibaratnya, ya kan justru bapak lah, karena itu tuh berarti sudah beda itu. Tapi kenapa kok ngajar ya? Ya masa enggak ngajar misalnya gitu kan? Jawabannya masa enggak? Berarti kan dia udah lupa kenapa kok dia ngajar. Ya mungkin dulu awal-awal kenapa kok ngajar ya karena saya bingung mau ngapain lagi gitu kan, saya kebetulan lulusan pendidikan ya saya ngajar atau apa dan seterusnya. Saya dulu mau cari kerja dapatnya ini. Gitu kan jadi nggak ikhlas kalau ada embel-embelnya. Tapi kalau sudah sampai kenapa mau ngajar? Ya masa nggak ngajar? Gitu. Nah, itu berarti nggak ikhlas. Nah itu cara mendapatkan ikhlas itu pokoknya lakukan terus sampai lupa kita kenapa melakukan itu. Gampangnya seperti itu. Dan tidak merusak keikhlasan kalau kita ngajar karena pengen dapat jariyah. Ya karena itu motivasi juga dan itu yang menjanjikan adalah Rasulullah dan tidak mengapa kita meminta apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Bisa pengen itu ya, pengen supaya ini. Ya, tapi kalau pengen dapat itu ya harus ikhlas. Belum ikhlas kalau ternyata kok diuji dengan anak yang tidak terima kasih, diapresiasi, ya kita cari memang bukan cari itu. Kalau mungkin gaji telat turun dan seterusnya, ya udah kita bukan cari itu. Walaupun nyesek juga ya, udah dikit telat lagi, itu kan kasihan sih. Baik. Allah alam bishawab. Nabila semoga bisa menjawab. Amin. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Aku izin nanya. Oke. Ya. Izin nanya Ustaz. Jadi kan untuk tafsir kali ini kisah Nabi Isa-nya udah kelar. Tapi aku penasaran tentang Maryam ini, jadi dia meninggalnya kapan gitu? Apakah sempat membersamai Nabi Isa berdakwah atau sampai ada isu sampai Nabi Isa disalib gitu? Dia ada nggak?
kapan sih Maryam ini meninggal gitu Ustaz? Itu. Kemarin saya sudah bicarakan usia beliau belum ya? Yang kita sampaikan adalah usia beliau ketika melahirkan ya. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 13 lah, antara itulah ya. Usia yang menurut kita masih belia, tapi sebenarnya usia saat zaman itu segitu ya udah cukup mantap. Kalau Nabi Isa sendiri kan usianya berapa? 33 tahun kalau tidak salah. Ya cuman sampai segitu. Nah, Nabi Yahya itu juga tidak wafat dalam kondisi sepuh. Dia muda sudah wafat. Anda tahu nih, Ibu Maryam itu apakah sampai setua itu atau tidak? Apakah melihat anaknya disalib dan ya walaupun bukan yang disalib ya, Yudas Iskariot yang disalib. Apakah melihat kiprahnya beliau ketika kemudian berdakwah dan seterusnya? Ini kok saya nggak melihat itu, ya. belum menemukan data itu. Ini Allah a'lam sampai mananya. Karena ya mungkin itu perlu ya penasaran juga kan, wah bagaimana seorang ibu melihat anaknya yang begitu didolimi tapi dia dakwah gitu ya. Apakah bangga tapi apakah sedih juga? Ya kan mungkin teman-teman membayangkan gitu ya, nanti anaknya menjadi pendakwah tapi di satu sisi anak itu diterpa banyak fitnah gitu. Saya di satu sisi saya bangga karena anak saya belajar di jalan yang baik, tapi saya tetap nangis juga melihat anak saya begitu kan gitu. Dan ini kira-kira seperti apa kondisinya dan bagaimana sikap Ibu Maryam. Mungkin itu yang ingin dicari kali ya, tapi saya juga belum tahu itu tentang apakah Ibu Maryam itu meninggal di usia berapa. Allah a'lam bishawab. Okay. Ya Ustaz, jazakallah. Aku ada pertanyaan lagi terkait dengan keikhlasan dalam berdakwah gitu Ustaz. Gimana ya caranya melatih keikhlasan tanpa gimana? Sebenarnya kita kan nggak berharap apresiasi gitu ya Ustaz. Tapi terkadang jadi bikin yang kayak tadi Ustaz bilang gitu, jadi keikhlasannya jadi menipis. Maksudnya kan aku bukan pendakwah Ustaz, aku cuman di komunitas dakwah yang kayak bikin kajian-kajian gitu. Cuman terkadang capek gitu, ngerasa kok ini kan kita tujuannya sama, tapi ternyata kok kerjanya sendiri gitu. Kadang ngerasa kok aku doang, padahal kita kan bareng-bareng nih gitu. Jadi gimana sih cara ngelatih diri sendiri? Jangan capek, kan tujuannya bukan buat rame-rame aja gitu. Ya walaupun mungkin yang lain juga ngerasa kok saya sendiri juga gitu ya. Semua ngerasa sendiri gitu. Oke, jadi begini. Kalau saya pribadi ya, kalau melatih keikhlasan ini, saya kalau capek udah capek aja gitu. Ya kalau mau malas aja udah. Terus pokoknya di saat memang lagi down ya down aja. Di saat lagi semangat ya semangat aja gitu. Terus bagaimana? Ini ikhlas apa enggak? Kadang saya nggak terlalu peduli saya itu ikhlas apa enggak. Karena begini, sebelum saya itu peduli dengan ikhlas apa enggak, sebelum saya itu sampai poin itu, satu hal yang lebih saya tekankan adalah, alhamdulillah saya kok berada di dunia ini. Ya Allah, kok saya dunia itu maksudnya saya berada di bidang ini, kok saya senang dengan hal-hal demikian. Masalah yang terjadi di dalam itu kadang crash, kadang apa, kadang saya capek, kadang saya ngeluh, kadang apa. Ya itulah memang ketidaksempurnaan saya. Tapi sudah Engkau berikan saya jatah di sini, Engkau sudah berikan saya jalan untuk bisa ke sini, untuk berpartisipasi di sini, yang mana tidak semua hamba-Mu itu Engkau taruh di sini loh. Itu sih udah senang saya, udah bagi makasih ya Allah. Masalah saya kadang ikhlas, kadang enggak ya, kadang masih kualitasnya begitu, ya udahlah. Itu pokoknya saya nikmatin dulu, saya terima kasih dulu, saya syukurin dulu. Nah itu biasanya kalau sudah seperti itu kita jadi nggak terlalu peduli kita tuh melakukan itu. Kenapa? Ya kita karena senang aja. Jadi lupa kenapa kok kita harus di situ. Ya pokoknya terima kasih ya Allah, kok Engkau sudah ngasih saya, sudah menaruh saya, sudah menjadikan ke saya jadi orang yang berada di sini, memberikan kesempatan saya untuk ini. Udah terima kasih aja udah cukup. Nah, sisanya udah saya nggak peduli. Gitu. Nah, itu biasanya akan lebih mudah bagi kita untuk kemudian seterusnya itu lebih happy lagi. Ya besok down lagi, ya pikirin itu lagi gitu. Ya Allah, makasih ya Allah. Gitu. Ya meskipun saya juga malas juga sih kadang pas udah kayak gini capek-capek mesti disuruh-suruh udah gitu nggak diapresiasi lagi, tapi ya Allah makasih. Ya gitu aja. Jadi kembali lagi ke sana. Itu insya Allah akan lebih memudahkan. Kalau saya biasanya seperti itu sehingga membuat seluruh amalan itu nggak ada ekspektasi apapun. Nggak ada ekspektasi. Ya membuat beban itu kan ekspektasi itu.
Ya, karena tidak ada ekspektasi, ya hanya melihat ini sebagai sebuah anugerah kan jadi senang. Ya udah senang saya di sini. Diapresiasi apa enggak itu ya bahwa saya sering emosi. Ya kalau sudah beramal capek, udah gitu tahu kalau amalan kita nggak diterima akan makin capek karena kita berekspektasi beramal. Jangan berekspektasi kepada amal, tapi dah ya Allah makasih dengan kualitas yang mungkin ya katakanlah sholat atau katakan dakwah ya saya cuman bagian remah-remah doang lah, bagian indong ya, kayaknya nggak ada, saya juga nggak masalah itu kayaknya gitu kan, saya juga kayaknya porsinya perannya juga nggak gede-gede amat, tapi kok saya ditakdirkan senang dengan kebaikan itu sudah makasih banget ya Allah, makasih, bersyukur. Nah biasanya saya begitu. Nah maka teman-teman mungkin bisa dipakai juga rumus itu supaya lebih enteng di dalam menjalankan amal. Nah, kalau lebih enteng, lebih senang itu nggak terlalu peduli itu dengan hal rintangan dan apa ya. Kalaupun memang mau kesel aja udah. Apa-apa, dilepasin aja. Nah, setelah dilepasin kan biasanya, oh ya kok kayaknya nggak baik ya. Itu biasanya jadi pelajaran juga gitu. Jadi ya nggak apa-apa, itu adalah proses pendewasaan saja. Proses pendewasaan saja. Proses pendewasaan dalam masalah keikhlasan. Nah, gitu. Allah a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab ya. Semoga bisa dipraktekkan. Ya silakan Kak Novaldi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ingin bertanya Ustadz. Tadi terkait dengan kata ghaflah ya, lalai tadi ya Ustadz. Saya ingin tanya juga nih karena mungkin kayak kita kalau kita dalam beribadah gitu ya, itu kan kita ngambil salah satu pendapat ulama nih, kita ngambil pendapatnya yang A gitu. Kemudian ada teman yang dia ngambil pendapat B dan dia terlihat seperti menyuruh kita untuk memaksa pakai yang B gitu Ustaz. Gitu. Kemudian kita sebagai orang yang preferensinya kepada ibadah yang A gitu, seakan-akan kita kayak menolak gitu, kayak enggak, pokoknya yang A gitu. Jadi saya nggak mau dengar apa kata yang B gitu. Apakah itu jadi termasuk lalai juga Ustaz gitu? Jadi kayak kita mengabaikan pendapat yang lain itu gitu, seakan-akan kayak kita yang paling benar gitu Ustaz. Dan itu apakah kaitannya juga kayak kalau gitu apakah jadinya kayak kalau kita ngikutin pendapat salah satu ulama tertentu aja tanpa kita kan ada yang bilang juga Ustaz ya, kalau misalkan kita ngikutin ulama aja itu udah cukup gitu tanpa perlu harus tahu sebetulnya cara ngedapetin hukum tersebut itu tuh gimana gitu caranya. Cukup kita ya udah karena ulama itu udah ngomong A gitu, ya udah kita cukup ikutin aja gitu. Apakah itu jadinya kita termasuk lalai juga gitu? Karena kita nggak mau tahu lebih dalam apa yang sebetulnya ilmunya itu seperti apa gitu. Oke. Nah, sampai sejauh mana kita harus menggali itu semuanya. Kan gitu ya. Begini. Orang awam itu cukup mengikuti orang yang kredibel, yang bisa dipercaya untuk menyampaikan. Cukup. Oh, tapi kan dia artinya tidak berusaha. Enggak apa-apa, tidak berusaha itu enggak masalah. Tidak wajib bagi dia. Untuk cari tahu lebih lanjut itu enggak wajib. Bisa sampai berijtihad, bisa sampai mengetahui kenapa kok wudhu bersentuhan dengan istri itu batal, kok ada yang mengatakan tidak batal, itu masing-masingnya kenapa, itu hukumnya cuma fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melakukan ya cukup ustadz aja lah. Kalau yang nggak terlalu ustadz ya nggak harus tahu amat lah. Tahu bagus, tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tidak masuk ke dalam tataran ghaflah, enggak. Tapi tentu beda antara yang tahu dengan yang tahu. Kan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, kan gitu. Bagaimanapun yang berilmu lebih tinggi derajatnya. Gitu. Tapi tidak masalah. Artinya kalau cuma mencukupkan oke lah saya percaya sama Ustadz udah oke. Nah, yang masalah itu adalah nggak percaya tapi nggak mau cari. Ngeyel aja kerjanya. Ustadz itu kok bisa kayak gitu tuh gimana dalilnya gini-gini. Misalnya kok Ustaznya juga malas nerangin ya, karena memang kadang beberapa hal itu susah diterangkan dan saya tahu kapasitas kamu tuh kayaknya nggak akan paham kalaupun saya terangkan masalah ini gitu. Ya kamu kalau mau cari tahu lebih lanjut ya ngajinya yang benar, jangan cuma di pertanyaan yang sifat mungkin di kajian umum yang apa gitu ya, terus dia ngejar yang terlalu jauh gitu, ya kita diskusi habis ini gitu. Nah, tapi dia juga malas kalau diskusi gitu. Nah ini udah nggak percaya tapi nggak mau cari tahu, terus maunya apa gitu.
Nah, kadang yang seperti itu yang bikin susah, memang. Artinya ya kalau dia itu ribet sendiri. Nah, hanya saja apakah itu masuk ghaflah atau tidak? Tidak. Cukup bagi dia untuk mengatakan, oke, saya percaya sama antum Ustaz gitu ya. Masalah kenapa antum kok menyarankan saya pakai yang ini, ya saya pokoknya percaya saja. Saya percaya saja, gitu ya. Pokoknya saya paham antum adalah orang yang paham, saya tahu bahwa antum orang yang paham, saya yakin antum orang yang paham, maka kalau menyampaikan pasti insya Allah amanah. Nah, dengan itu maka saya cukupkan. Kalau memang penasaran, nanti saya cari lagi sendiri. Saya tidak akan merepotkan orang lain, kan gitu. Karena ada tuh satu meme yang apa ya, yang sangat tidak beradab gitu. Ada satu screenshot status dari seorang kawan, seorang ustadz lah gitu ya, beliau. Ada orang yang nanya lewat WhatsApp. Kemudian setelah ditanya, beliau jawab melalui tulisan, mungkin tulisan beliau sendiri atau mungkin tulisan orang lain yang sudah ada, kemudian copy paste diberikan jawaban itu kepada dia. Terus dengan entengnya si penanya ini, lah ternyata copy paste dari internet juga, ngapain? Lah, emang kenapa? Toh bener kok yang di internet, kan nggak harus saya yang jawab. Ya sudah ada kan. Kalaupun saya copy paste dari internet, kan saya sudah mencarikan, saya sudah cari di antara sekian banyak jawaban, ini yang paling sesuai dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya yakini. Lah terus maunya apa? Oh maunya nulis sendiri gini-gini. Lah Anda siapa? Cuma nanya doang, cuma beri yang terima kasih paling habis itu. Ya kecuali kok membayar, order, oke, bikinkan saya buku, saya akan bayar sekian-sekian, oke. Ya, jadi apa salah? Ini soal adab sekali. Sudah cuma nanya, ngeyel, dan merendahkan lagi. Ya kalau memang hal yang saya lakukan ini gampang, ngapain tanya saya? Cari aja sendiri kan gitu. Kalau memang itu menganggap hal itu mudah. Nah, itu ya. Jadi insya Allah tidak disebut sebagai menggampangkan. Tapi kalau memang posisinya di situ, ya sadarlah posisinya di situ aja. Udah, nggak usah banyak ngeyel. Karena memang kamu adalah orang yang nggak mau cari tahu lebih lanjut. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi jangan ngeyelan sama orang yang lebih tahu atau yang lebih berusaha untuk tahu lebih lanjut. Itu saja. Yang penting sikapnya tepat lah. Karena tidak tahu itu tidak masalah. Yang penting sadar kalau dia tidak tahu. Kan gitu. Sering saya katakan begitu. Ya, yang paling bagus itu sadar kalau dia itu tahu. Tahu dan sadar dia itu tahu. Yang tidak masalah adalah tahu atau sadar bahwa dirinya itu belum tahu. Sehingga dia akan bisa memposisikan diri dengan tepat. Yang paling masalah adalah sudah tidak tahu, tidak sadar kalau tidak tahu. Itu jadi masalah sekali itu. Ini yang sering repotin itu. Itu yang Navaldi ya, tapi insya Allah itu tidak termasuk kepada orang yang ghaflah. Karena memang itu perintah dari Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu ketika kamu tidak tahu. Dan sudah mau bertanya kepada yang tahu, itu sudah cukup merupakan apa? Sudah dikatakan effort untuk mengklarifikasi suatu fakta. Ya, pokoknya kata Ustadz begini ya, pokoknya dia tanggung jawab lah kan gitu ya. Udah selesai gitu. Ya Ustadznya juga ntar kalau ditanya, ya saya cuma baca dari kitab, yang tanggung jawab yang nulis kitab lah, penulis kitabnya. Saya cuma dapat dari guru saya tanggung jawab dari guru saya terus sampai Nabi Muhammad. Kalau sampai Nabi kan nggak mungkin ditanya sama malaikat, Nabi ini gimana kok begini, nggak mungkin kan. Masa berani ya dikentel sama malaikat yang lain itu nanti kan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Noval. Insya Allah bisa dipahami ya. Ya, terima kasih Ustadz. Sama sebetulnya ada satu lagi Ustadz. Ada kata-kata di dalam surat Maryam ini, kata sawiyah, ya itu udah 3 kali disebut itu. Ya ada beberapa makna yang beda gitu secara terjemahan juga. Ada yang mengartikan sawiyah itu sempurna ya, ketika malaikat Jibril menghampiri Maryam. Kemudian kemudian yang tadi itu sawiyahnya adalah jalan yang lurus gitu. Ya. Jadi sebenarnya makna sawiyah itu apa sih gitu? Yang dipunya gambaran itu besar. Artinya tuh mungkin apa ya? Perfect lah. Sempurna. Maka jalan yang perfect itu ya yang lurus. Manusia yang perfect itu ya yang ganteng dengan kan gitu. Jadi perfect untuk masing-masing hal itu kan berbeda-beda. Nah, mungkin diartikan di sini adalah sesuai dengan apa yang disebut perfect itu. Tapi sawiyah itu artinya perfect lah, sempurna. Tidak ada satu hal yang janggal di situ. Itu sawiyah, artinya kurang lebih seperti itu. Sehingga tidak ada yang janggal untuk manusia itu ya bukan berarti katakanlah hidungnya ada 3 gitu. Misalnya kan jadi janggal itu. Ya pokoknya dia kalau disebut manusia ya manusia yang perfect. Dia kalau disebut jalan yang perfect itu yang lurus, yang gampang, yang lebar, yang mulus dan seterusnya. Kalau dia disebut suatu karya ilmiah ya pokoknya
yang menarik, enak dibaca, tapi juga ilmiah, juga faktanya landasan teorinya kuat, apa segala macam gitu. Nah, ini kan sawiyah itu artinya perfect. Nah, perfect dari masing-masing hal itu kan bisa jadi beda-beda. Kurang lebih seperti itu. Itu novel ya. Ya, pasti Ustaz. Siap. Oke, tadi silakan Faik, silakan. Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ini saya mau nanya, tapi mungkin agak ke basic gitu ya, Ustadz. Jadi ini lebih ke arah tauhid sih. Kan kalau saya lihat gitu ya, dari kisahnya, mulai dari Nabi Isa gitu ya, terus habis itu tadi juga sempat disinggung sedikit tentang gimana sih Abu Bakar tuh bisa percaya gitu sama kenabiannya Nabi Muhammad yang beliau sampaikan, walaupun saat itu juga ya menurut orang-orang saat itu nggak masuk akal gitu ya. Terus sama tentang perjalanannya Nabi Ibrahim nih mencoba meyakinkan ayahnya gitu terkait dengan ketauhidan. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya gimana sih Ustadz proses untuk sampai seseorang tuh meyakini bahwa ya Tuhan itu tuh Allah gitu. Jadi kadang tuh gini ya Ustadz, terus terang nih mungkin juga emang keimanan saya lagi rendah gitu ya. Kadang misal berdoa gitu ya, kok perasaan nggak dibalas-balas, kayak yakin, nggak yakin, kan itu nyangkutnya ke keimanan ya Ustadz ya, ketauhidan ya. Nah, itu kan jadi akhirnya kayak saya mempertanyakan kembali ke diri saya, ini sebenarnya iman saya gimana nih? Kayaknya tauhid saya masih banyak bolong-bolongnya gitu. Jadi dari pertanyaan ini tuh saya berharapnya, saya tuh bisa dapat ibroh gitu dari kisah-kisah yang tadi. Mungkin Nabi Ibrahim yang udah jagonya kayak gitu aja, gimana cara meyakinkan ayahnya itu kan juga suatu effort yang lebih ya. Saya juga penasaran sama tadi pas Abu Bakar gitu ya, Abu Bakar Kok tiba-tiba? Iya, kok tiba-tiba, maksudnya landasannya tuh apa sampai akhirnya beliau tuh meyakini gitu. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Landasannya apa? Fa'lam, ketahuilah, ilmu. Abu Bakar, kalau kita lihat kisahnya, dia itu sudah dari dulu tidak menyembah berhala. Karena ketika disuruh menyembah berhala, itu dia sudah, kok kayak ini disembah, emang kenapa kok dia yang disembah dan seterusnya. Dia pakai ilmu. Pakai ilmu terus dan seterusnya. Sampai akhirnya, wah nggak ada yang benar. Artinya nggak ada yang benar, tapi dia juga bingung yang benar seperti apa. Atau mungkin dia sudah tahu yang benar seperti apa, tapi oke, faktanya mana? Siapa ya kemudian akan mengenalkan saya kepada Tuhan itu? Oke, perintahnya dia itu apa? Saya yakin di situ ada Tuhan yang semesta alam, tapi bukan mereka ini. Terus siapa? Ya pokoknya ada di sana. Nah, cuman saya nggak tahu perintahnya apa, saya disuruh ngapain, dan seterusnya. Jadi akhirnya ya Abu Bakar cuma diam aja. Begitu datang Nabi Muhammad dengan segala hal yang kemudian sama dengan apa yang dia risaukan selama ini, ini udah gitu dengan track recordnya Abu Bakar kan CS berat ini sama Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi kan. Track recordnya Nabi Muhammad nggak pernah catat sama sekali. Dia juga bukan gila dan seterusnya. Cocok banget dengan apa yang saya pikirkan dan datang dari orang yang memang sangat mendukung bahwa dia itu adalah orang yang punya kredibilitas. Oke. Ya, jadi ilmu itu dasarnya. Bahwasanya sekarang saat ini mungkin Mbak Faik kok lagi agak down atau apa, itu bukan karena keraguan dari sisi ilmu, tapi keraguan karena faktor emosional. Karena udah nggak sabar aja, aduh ini benar nggak sih? Ya gitu tuh. Jadi kalau kita pakai emosi, emang kadang ke bawah sampai ke sana. Lah itulah cara setan masuknya tuh lewat emosi-emosi seperti itu. Karena menjadikan kita bosan, doa nggak pernah diijabah gini-gini, jadi kayak lelah, capek. Tapi kalau secara keyakinan, mungkin nggak ada Tuhan selain Allah, atau mungkin nggak kalau di dunia ini nggak ada Tuhan. Itu kan kalau secara 1 tambah 1 sama dengan 2 apa enggak? Kan itu satu hal yang fakta, nggak perlu, kalau kita tidak libatkan emosi kan semua orang akan mengatakan hal yang sama. Tapi kalau misalnya Mbak Faik lagi, pokoknya jadi rival beratnya Mbak Kesa. Misalnya kok seperti, rival berat, entah rival dalam apalah begitu ya, dalam kelas dalam merebutkan mungkin calon suami, pokoknya banyak hal. Terus ada satu pertanyaan, Mbak Kesa bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Menjawab dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, Mbak Faik karena, dia udah jam 2 lagi. Ya masa saya sama sih? Gitu. Jadi, itu yang sering menyesatkan kita itu. Masa sama sih? Masa sama-sama Kesa sih? Nggak bisa. Lah 3. Pokoknya sekarang gimana cara teorinya gini-gini. Gitu. Supaya 1 tambah 1 tidak sama dengan 2.
Akhirnya dia mencari pembenaran untuk hal yang salah karena masalah emosional tadi. Nah itu, jadi ketika kita lagi down-downnya kayak gitu, maka kita harus bertafakur ulang, ya Allah, kok saya emang nggak dikasih itu kenapa ya gitu ya. Tapi apakah kalau saya nggak dikasih akhirnya engkau juga bukan Tuhan gara-gara saya nggak dikasih? Loh kok Tuhan atau tidaknya engkau itu berdasarkan saya dikasih apa enggak gitu? Emang saya siapa? Apakah juri Tuhan? Kan bukan juga. Nah gitu. Jadi kalau dikembalikan kepada ilmu lagi, fa'lam lagi, maka semuanya akan menjadi objektif dan semuanya akan konsisten. Tapi yang namanya emosi itu kan ya seperti itu. Sehingga kalau kita mencampur adukkan antara ilmu dengan emosi, kalau kita kemudian lebih mengedepankan emosi untuk hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan diketahui dengan ilmu, kok bisa emosi bisa meruntuhkan pengetahuan ilmu atau satu fakta yang sudah kita sepakati dengan ilmu, sudah kita temukan dengan ilmu, ya akan berantakan semuanya memang. Gitu. Jadi Mbak Faik itu lebih kepada capek saja, lagi capek saja gitu, bukan karena keimanannya yang secara keilmuan ya, artinya secara informasi yang didapatkan itu tidak berkurang ya, tetap meyakini ya masa ada Tuhan selain Allah sih, masa malah Tuhan itu adalah berhala itu sih ya nggak mungkin juga. Tapi kalau dalam kondisi kepepet, logika sudah tidak bisa mikir, bisa jadi berubah kepada berhala-berhala itu. Mau katanya kalau ke sana itu nanti minta sama jin itu bisa tuh katanya. Wah, ya udah deh, daripada saya nggak nikah misalnya, udahlah ke sana aja. Gitu. Itu karena saking paniknya. Paham ya? Nah, tontonlah Piki itu bagus itu. Karena rasa takut yang berlebihan, akhirnya mereka menggapai apa saja yang secara perasaan kita itu bisa, yang tidak kita cross check, tapi secara perasaan kita tuh kayaknya bisa deh. Akhirnya hanya berdasarkan perasaan kayaknya bisa, kita sudah mau untuk melakukan. Dan itu mengorbankan akidah. Nah, Piki Amir Khan itu, ya walaupun di situ ada nyanyi, ya namanya India kan, tapi nggak tahu beberapa film India itu kok bagus gitu. Ya Ustadz itu kadang nonton film juga ya, nggak apa-apa lah kan. Oke Ustadz, make sense sih Ustadz. Soalnya emang kadang kalau misal lagi down, tiba-tiba tuh ada aja muncul di YouTube, kok tiba-tiba munculnya kayak gini ya, gitu kan. Di YouTube munculnya macam-macam ya Ustadz ya. Terus tuh kayaknya gitu. Nah ini Ustadz mungkin pertanyaan lanjutannya, setelah orang itu tahu nih ya, dapat hikmah gitu, oh oke, ini Tuhannya itu cuma Allah. Terus apa sih yang akhirnya membuat seorang itu rela gitu untuk mengikuti ajaran itu gitu kan? Otomatis kayak misal seperti kalau Abu Bakar kayaknya terlalu tinggi ya. Misal kayak orang udah tahu nih Tuhannya Allah gitu ya. Kenapa dia mau akhirnya masuk ke agama ini sedangkan kewajibannya banyak, itunya banyak. Nah, kerelaan itu tuh sebenarnya sumbernya dari mana sih? Ya, dari kemudian konsekuensi dari fakta yang kita temukan. Oke ya, kalau memang Allah Tuhan, kita hamba, ya faktanya kalau kita hamba dan Allah itu adalah Tuhan, oke, ya kita harus taat. Atau kita berani untuk kemudian melawan sebagaimana setan, iblis. Iblis itu secara informasi tidak ragu lagi. Cuman dia kufur. Kufur itu artinya membangkang. Oke, saya nggak mau, tapi saya memilih untuk tidak. Dengan konsekuensi yang dia pilih memang. Nah gitu. Tinggal kita tahu, oke, kalau saya tidak melakukan ini, konsekuensinya apa? Kalau saya tidak terima ini, oke, konsekuensinya apa? Nah, mungkin itu yang kemudian bisa menjadikan kita, makanya hidayah itu kan ada dua. Satu hidayah irsyad, satu hidayah taufik. Hidayah irsyad itu mengetahui bahwa itu adalah benar. Hidayah taufik adalah melakukan apa yang kita yakini benar. Berarti kurang hidayah itu. Bukan kurang aku, tapi kurang hidayah. Oke. Oke, Ustaz. Sip. Hidayah irsyad sama taufik ya, Ustaz? Ya. Oke. Terima kasih banyak, Ustaz Akil. Mencerahkan. Oke, siap. Ya, jadi ya pokoknya proses hidup ini jalani saja. Kalau emang lagi down, ya udah down aja gitu ya. Ya artinya nggak usah terlalu dibikin drama. Oh, kok saya kayak gini. Udah, jangan kalau down kemudian makin bawah gitu. Tapi ya udah emang itu siklus saja. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, ya saya lagi beginilah gitu. Kurang lebih seperti itu. Udah pasrahin aja, ceritakan sama Allah, keluhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya sambil terus evaluasi gimana caranya. Oke, saya boleh down tapi nyampe sekian aja ya. Habis itu saya harus mikir lagi nih. Harus saya benarkan dengan ilmu. Karena biasanya kalau lagi down itu emosi yang ngomong. Emosi kita aja yang lagi capek gitu. Ya Allah, saya bukan nggak terima, saya cuma butuh waktu saja. Udah gitu aja. Ngaku aja lah sama Allah gitu. Nah, itu udah selesai lah insya Allah urusan. Karena nggak apa-apa, kalau kita nggak usah kok kita. Nabi Muhammad aja sedih kok.
Nabi Muhammad aja ada waktu-waktunya dia down. Nabi Muhammad loh, apalagi kita gitu ya. Kita ilmu nggak mantep, apalagi ketaatan, kemauan untuk taat ya juga sangat tipis kan gitu ya. Jadi ya wes down aja, biasa aja gitu. Gimana nih Mbak Aiko malah hilang? Ya gitulah. Oke, lanjut Mbak Kesa. Oke, silakan Mbak Kesa. Aku kan mau tanya, gara-gara tadi kan disinggung tentang cara berdakwah yang baik ya Ustaz. Gimana caranya ngebedain kita itu dakwah dalam tanda kutip dengan nada bercanda sama menjadikan agama itu bercandaan gitu. Itu kan kayak beda tipis ya Ustaz. Soalnya saya tuh kalau di kantor tuh sering dibilang ditanyain sama adik-adik CPNS gitu kan ya Ustaz, ditanyain kayak Mbak kan paling ngerti agama nih dikit. Kan saya kan ngerasa nggak enak ya Ustaz ya, padahal kan saya juga masih belajar gitu. Jadi saya kadang tuh nadanya tuh agak sambil guyon gitu, karena kebetulan ada satu orang di tempat saya kerja itu, dia tuh masih suka lepas kerudung gitu. Jadi kadang saya bercandain, ayo kita ruqyah dulu gitu, asyhadu gitu. Gitu Ustaz. Nah, cuman kan soalnya kan kalau misalnya mau diseriusin tuh khawatirnya dia malah beneran lepas kerudung Emosi, gitu. Ya, betul. Syukran Ustaz. Oke, ya saya kira sih kalau masih batasan itu masih belum dikatakan membercandain ya, kecuali kok sudah yang ranah-ranah terlalu sensitif ya. Itu kan cuma gaya komunikasi saja, dan memang kalau kata Rasulullah, kallimun nasa biqadri uqulihim, berbicaralah kepada orang itu berdasarkan latar belakangnya dia, berdasarkan keilmuan dia. Jadi kalau memang gayanya dia seperti itu ya udah. Oke, Nabi itu diutus pasti dengan lisan kaumnya. Lisan kaum itu tidak hanya masalah bahasa, tetapi cara berkomunikasi juga. Yang suka bercanda ya oke, harusnya di situ juga adalah orang yang suka bercanda. Gitu ya. Nah, sampai batasan mana? Ya yang kira-kira masih bisa dibercanda. Ini kalau cuma kayak ayo ruqyah dulu nih, nah, itu satu hal yang nggak masalah lah saya kira seperti itu. Guru saya sering orang kok kayak gitu harus diislamin ulang itu orang kayak gitu itu untuk menunjukkan bahwa itu tuh parah sekali untuk standar orang santri kok masih kayak gitu itu harus diislamin balik itu kan orang kayak gini nih. Itu cuma bercanda, bukan artinya mengatakan bahwa dia kafir kan gitu, tapi cuman kayak bercandaan saja. Dan ya itu yang saya dapatkan dari guru saya, dan ya harusnya sih nggak masalah ya, guru saya juga melakukan kan gitu. Orang kayak gitu, wah ini kayaknya masih perlu ditobatin nih orang kayak gini. Gitu itu sering banget seperti itu. Padahal hanya karena masalah dia tuh nggak tahu satu hal yang harusnya santri tahu gitu, tapi kok nggak tahu. Atau mungkin satu hal yang memang ini sebenarnya kita harusnya tahu semuanya, tapi kita sering nggak ngeh gitu. Nah itu. Jadi untuk menekankan itu sampai keluar kata-kata orang kok kayak gitu perlu ditobatin lagi itu, atau perlu diislamin balik itu orang gitu. Itu satu hal yang saya kira nggak masalah, itu kayak bahasa saja. Nah, dan insya Allah belum sampai derajat yang gimana-gimana lah kalau yang seperti itu. Insya Allah. Nah, walaupun memang kadang ngomongnya ke siapa, terus nanti dipakai plek-ketiplek, kita copy paste untuk ngomong kepada situasi yang berbeda, itu juga sering salah. Nah, makanya Mbak Kesa lebih paham tuh komunikasi sama teman-teman yang di lingkungan seperti itu, kira-kira yang aman seperti apa, pakai saja, enggak masalah. Selama kemudian tidak ada kata-kata yang menistakan. Tak kira sih kan ya nggak ada tujuan apapun kan ya, cuma pengen bercanda supaya dia nggak ini dan paham bahwa dia itu salah lu kalau kayak gitu, tapi ya ditegur dengan cara bercanda. Insyaallah. Iya kok. Oke, oh ya Sal, ini sedikit menginformasikan juga. Jadi untuk pertemuan hari ini kita tidak ada kuis dulu, Ustaz. Jadi kita habiskan waktu sisa terakhir ini dengan sesi tanya jawab ya, Ustaz ya. Oke. Oh ya, sekarang saya mau tanya nih, Ustaz. Tadi kan di kisahnya Nabi Ibrahim ini ada adegan di mana ternyata bapaknya Nabi Ibrahim ini kan dia seorang orang cendekiawan yang memang di daerahnya itu terkenal dengan kepintarannya dan sebagainya. Namun justru tertutup hatinya gitu menerima kebenaran sampai akhirnya dia berkelit dengan cara-cara apapun gitu ya. Nah, jadi saya teringat dengan fenomena hari ini saat yang sedang viral itu dengan adanya kasus Al-Zaitun, Ustaz. Nah, kemarin saya lihat tayangannya di TV One itu diskusi tokoh-tokoh di sana itu, salah satunya adalah salah satu dosen dari UIN ya kalau tidak salah, yang dia akhirnya membela-bela Al-Zaitun itu.
yang mana dia seorang cendekiawan, bahkan gelarnya juga sudah bisa dikatakan cukup tinggi, namun barangkali tertutup hatinya gitu. Dan mungkin di sini saya melihat juga barangkali dia sebenarnya sudah tahu, tapi lalu dengan cara apa gitu, Ustaz? Maksudnya kan kalau tadi kan yang Ustaz sampaikan, kita bisa mengingatkan orang tersebut dengan cara bertanya atau apa, atau bahkan lebih baik dengan berdua. Tapi kan dengan yang terjadi sekarang ini bahkan dipertontonkan di depan publik, debat terbuka gitu. Nah, kalau misalnya kondisinya kita nih sebagai orang awam kemudian bertemu dengan sosok-sosok yang seperti ini gitu, apakah ada cara lain gitu yang memang bisa efektif gitu dibandingkan dengan tadi bertanya juga, atau mungkin kita bisa menggunakan cara yang selemah-lemahnya iman gitu, Ustaz. Mendoakan saja. Atau bagaimana baiknya, Ustaz? Ya. Jadi gini, lah kok misalnya Pak Muat ingin menobatkan seorang dokter, dosen pula gitu ya. Mas Muat lulusan IPB bukan agama. Dosen yang lulusan agama lagi, repot banget apa urusannya kan gitu. Tetapi seorang nabi saja itu tidak bisa menobatkan Abu Lahab, Abu Jahal yang pamannya sendiri. Mereka juga pinter-pinter yang kalau ngobrol itu nyambung dan bahkan mengakui, tapi ya karena kesombongan tadi itu. Jadi apa ya? Sekali lagi, namanya hidayah itu datangnya dari Allah. Ini semakin menunjukkan. Kadang dia lebih pinter. Oh, dia tuh lebih pinter daripada saya. Dia belajar agama lebih banyak, dia baca Quran lebih banyak, tahu kitab-kitab lebih banyak. Tapi alhamdulillah dengan saya yang nggak terlalu pinter ini saja, itu saya sudah diberikan kenikmatan untuk bisa beriman. Untuk ya udahlah apa yang wajib saya kerjain gitu ya. Kalau ya minimal mengakui saya itu memang orang bodoh, jadi ya udah husnudzon aja sama orang kan gitu kurang lebih. Oke, sama Ustadz ya aja dia yang nanggung dan seterusnya. Gitu. Dan juga jangan terlalu GR jadi orang. Artinya jangan merasa bahwa itu tanggung jawab kita. Enggak. Kewajiban kita menyampaikan. Setelah itu kok dia nggak terima, ya sudah, nggak usah beban. Wah, kok nggak bisa, terus gimana ya, dan seterusnya. Ya kita pengennya iya. Kita pengennya tersampaikan. Tapi kalau tidak tersampaikan atau tersampaikan tetapi tidak diikuti, tidak menyadarkan dan seterusnya, ya karena memang dari awal hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan terlalu merasa apa ya, kayak kita yang bertanggung jawab, kita kayaknya kalau bukan kita terus siapa? Kamu siapa gitu. Bukan siapa-siapa kok merasa bertanggung jawab itu. Ya gitu. Jadi gitu saja Muhammad. Enggak usah terlalu dipikir panjang lah gitu. Atau kalau bukan Ahmad juga masih banyak orang lain yang kemudian mungkin punya capability, punya kesempatan lebih dibandingkan kita untuk menyampaikan hal itu. Ya walaupun ada kemungkinan malah dari kita yang nyambung, dari mereka enggak, ya bisa jadi juga ya. Cuma kan ya tetap semuanya kan serba dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendoakan saja itu bukan mendoakan saja, itu justru yang paling utama. Karena hak untuk membolak-balikkan hati itu di siapa? Di Allah. Ya kita langsung lobbynya kepada yang membolak-balikkan gitu. Itu yang paling utama justru. Bahwasanya kita usaha itu hanya sebagai sunatullahnya saja. Oke, sebagai formalitasnya gimana ya caranya kan gitu. Tapi intinya lobbynya dulu yang penting. Nah, formalitasnya itu kurang lebih yang kemudian kita lakukan. Oh, ya maksudnya kadang-kadang saya berpikir gini, Ustaz. Kan ada tuh kisah yang ketika di Yaumul Hisab gitu, kemudian ditanya-tanya gitu, kenapa kamu tidak beriman? Terus katanya tidak ada dai yang datang kepadaku, kepada kaum itu. Dan kalau misalnya kita udah ada di satu kelompok itu, kemudian kita nggak mengingatkan atau apa, takutnya kan di sana kita dituntut di akhirat gitu. Lalu bolehkah kalau misalnya kita sebatas formalitas aja gitu, Ustaz? Kayak udah ngingetin formalitas, yang penting nanti ada persaksian suatu saat gue pernah ngomong nih kayak gini gitu. Jadi kayak nggak langsung gini loh. Lawang kita lihat di debat itu, udah ada orang di depannya, ya Kiai Khalil Nafis itu, yang sudah kemudian mendebat itu. Kurang cukup apa? Apakah kita lebih jago daripada beliau? Kan enggak. Jadi tidak harus semuanya ngomong juga. Yang penting itu keberpihakan kita jelas di mana. Kita harus punya sikap lah. Apakah sikap kita itu berpihak kepada satu A atau B, atau kita sikapnya adalah husnudzon kepada semuanya, kalau memang bisa dihusnudzon dan seterusnya kan gitu ya. Itu kan semuanya sikap, itulah yang akan dipertanyakan, yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Tapi kalau untuk sampai sejauh itu, wah, kita nggak punya kapasitas untuk itu. Saya yakin Ahmad tidak bertanggung jawab atas itu. Insya Allah nggak akan ditanya lah, misalnya kayak gitu. Kenapa kok diem saja? Emang kalau ngomong, jadi gini, ada satu hadisnya, satu riwayat bahwasanya ada masanya di mana orang duduk itu lebih baik daripada orang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang tidur lebih baik daripada orang yang duduk.
Artinya apa? Semakin kita melakukan sesuatu itu semakin salah. Akan ada zaman itu gitu. Nah, kebanyakan kita itu melihat, oke, kita prihatin dengan satu kondisi, tapi malah melakukan hal yang kontraproduktif. Kadang malah seperti itu. Sudah tidak nyampe, udah gitu menyibukkan kita, membuat kita jadi nggak produktif. Kita jadi sibuk dengan hal itu, tapi kitanya sendiri harusnya saya itu kalau ngomong dipeduliin nggak sih? Ya, kayaknya nggak nyampe juga secara hitung-hitungan matematis lah katakanlah. Saya kayaknya juga kalau ngomong nggak akan nyampe juga. Dan toh ini juga bukan ranah saya kok. Kayaknya yang berhak untuk mendebat dia adalah orang yang semisalnya, yang seleting lah, ini gitu. Selevel lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita, saya siapa? Saya cuma mahasiswa jurusan umum. Dia seorang dokter di bidang Islam. Agak susah. Ya udahlah, kita ikutin saja atau kita cukup like counternya, udah selesai. Itu sudah cukup itu, yang seperti itu saja. Itu malah jelas keberpihakannya dan justru tidak ngerecokin kerjaannya. Karena gini, kita berada di masa di mana kita tuh tsunami informasi. Semakin banyak orang yang Ahmad jadi imam. Makmumnya itu ada 100 orang. Ahmad salah. 100 orang itu ngingetin semuanya. Apa yang akan terjadi? Paniknya luar biasa dan nggak tahu saya salahnya apa. Apalagi kok salah baca surat gitu ya. Tiba-tiba semua orang ngingetin, malah nggak jelas ini apanya gitu. Cobalah kalau yang ngasih tahu kok cuma 1 orang. 1 orang, salahnya di sini misalnya salah surat terus dibenerin oleh 1 orang, kita malah, oh ya, oke, kita benernya dengan santai, nggak panik. Tapi kalau semua orang ngasih tahu padahal informasinya ya kurang lebih itu aja, itu justru malah yang ada membuat orangnya ini tuh merasa dijat oleh semua sekian banyak orang gitu. Coba 100 orang semuanya subhanallah, apa nggak panik kita gitu ya. Tapi kalau yang ngasih tahu kok 1 orang, itu oh saya salah, nah, gitu. Jadi respon dia adalah bagaimana supaya saya membenar, oh saya salah berarti saya harus benar. Tapi kalau 100 orang kok membenarkan semuanya, apa menyalahkan semuanya, itu bagaimana saya keluar dari kondisi kepanikan ini. Malah tidak terkontrol kan. Nah, itu juga perlu kan sebagai ini. Tapi yang jelas kita tahu dia salah, kok udah ada yang ngomong, oke cukup. Tapi kalau sampai nggak ada, oke saya yang ngomong. Nah, jadi beberapa hal itu hukumnya fardu kifayah. Selama sudah ada yang melakukan, oke, kita cukup iyain aja. Gitu. Kalau belum ada yang melakukan, oke, itu saya akan ngomong. Nah, kira-kira Ahmad kalau ngomong adalah ngomong satu hal yang sudah diomongkan atau tidak? Sudah mungkin. Ya, kurang lebih kan seperti itu. Ya kecuali kok ada satu hal yang mungkin Ahmad belum pernah lihat dan kayaknya ini perlu disampaikan, sampaikanlah. Nah, masalah diterima apa tidak, nyampe apa enggak itu urusan nanti. Tulis saja misalnya di media sosial atau di mana, di komentar atau di mana. Kalau memang ada satu hal yang belum tersampaikan, harusnya seperti ini tambah sedikit lagi. Tapi kalau ternyata kayaknya udah disampaikan semua bahkan oleh orang yang punya capability, oleh orang yang punya kredibilitas, lebih dipercaya kalau dia yang ngomong daripada saya. Itu pun mental, ya udahlah gitu. Jadi usaha pakai jalur itu sudah tidak mempan, pakai cara yang lain apa ya yang lain lah apalah gitu. Kalau memang yang belum dilakukan gitu. Gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sifatnya hukumnya fardu kifayah saja. Allahu a'lam bishawab. Oke, jazakallah atas jawabannya. Melihat sini waktu sudah pukul 21.58 ya, 2 menit lagi. Barangkali sudah tidak ada yang bertanya lagi atau masih ada? Atau kita cukupkan aja? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada nampaknya Ustaz ya. Insyaallah semoga bisa terjawab ya, dan juga kemudian apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barangkali dicukupkan ya Ustaz ya. Mari sama-sama kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sama-sama beristighfar. Astagfirullah. Dan sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Astagfirullah. Jazakallah khair atas penyampaiannya Ustaz Akil. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Pun juga dengan kita semua semoga istiqomahkan dalam menuntut ilmunya. Kita bertemu lagi di pekan depan ya insyaallah pada waktu yang sama ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam.